Ya, Pak Pito ya. Pak Pito moderator nanti. Ada Pak Pito. Ya Pak. Siang, Kos. Ibu Julkiati, Siap, apa siap. kabar? Ibu Julkiati, Pak Edi. Selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Ya, salam sekebajikan, namo budaya, salam sejahtera, dan salam semangat untuk kita semua. Hari ini kita dapat tamu spesial dari Semarang ini, masih hangat nih, Profesor Agung Wibowo, MM, MSc, PhD. Selamat datang Pak Agung Wibowo. Ya, selamat datang. Terima kasih Pak Dharma kesempatannya. Ya. Jadi Pak Agung ini memberi kesempatan bagi kita semua untuk menyadari pentingnya terhadap kesadaran green supply chain management ya. Jadi kesadaran terhadap penggunaan semua supply chain dalam arti kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan lah. Apapun itu kita sadar waste, kita reuse, recycle, apapun itu efisiensinya harus didapat dari semangat green ini, gitu ya Pak Prof. Agung ya. Untuk itu kira-kira semua gedung sebaiknya semua hasil pembangunan kita sadar terhadap perhitungan bagaimana kematangan dari kesadaran green itu. Bagaimana kita membuat studi, patokan, standar, sehingga itu bisa dikatakan bangunan yang sadar green, gitu ya kira-kira Pak ya. Nah ini Pak Prof. Agung nanti akan menjelaskan bagaimana langkahnya, kurang lebihnya, jadi green initiation, green design, green material management, green construction, green operation management. Indah sekali. Nah tinggal kita bagaimana kesadaran kita memanfaatkan Indonesia yang sudah green biar tambah green. Jadi pariwisata tambah maju dan lingkungan kita tambah beradab, kemudian berbudaya. Itu kira-kira Pak Agung ya. Dan ini ada kesempatan pertama kami berikan untuk Pak Sir Peter Franz sebagai Ketua Inkindo untuk memberikan saran dan pengarahan. Kemudian nanti Pak Pito akan moderator dan menjelaskan mengenai CV-nya Prof. Agung. Silakan waktu kami persilakan untuk Pak Peter Franz dari Inkindo. Silakan Pak Peter. Terima kasih Pak Senior saya Pak Dharma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Bapak-bapak senior, saya kok masuk di IAMPI ini merasa masuk dalam komunitas intelektual Pak Dharma. Saya lihat banyak orang-orang yang senior dari saya sangat militan. Dan memang komunitas kecil itu sebenarnya diperlukan. Yang militan dan kompak untuk mengubah negeri ini. Karena menurut saya kalau Joker bilang kalau itu. Nah, agak terganggu ya Pak Peter. Tentunya. Nah, kami tunggu sebentar ya, Pak Peter ya. Pak Pito mungkin bisa diisi dulu sebentar Pak Pito. Ya. Pak Peter, bagaimana Pak Peter? Pak Peter? Bisa deh. Nah, itu. Ada Pak Peter? Bisa saya dengar, Pak? Ya, bisa. Oke, makasih Pak Tito. Sorry, tadi terganggu putus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya senang dengan webinar yang dilakukan oleh IAMPI ini, memasuki komunitas intelektual walaupun kecil. Saya melihat ini adalah komunitas yang bagus, karena menurut saya yang kecil, yang militan itu yang bisa mengubah dunia. Bapak Ibu sekalian, di tengah COVID ini tentunya
budaya belajar dengan Zoom ini kita akui paling efektif, dan walaupun di tengah jam 2, jam ngantuk, bapak-bapak, saya lihat senior-senior hadir semua ini. Apalagi temanya ini supply green supply, rantai pasok hijau di manajemen konstruksi. Saya lihat ada modelnya juga, model rantai pasok hijau. Memang kalau kita lihat manajemen rantai pasok, mungkin saya dapat identifikasi adalah mengintegrasikan pemikiran lingkungan ke dalam rantai pasok di dunia konstruksi lah, kira-kira anunya secara umum. Tentunya kalau kita merefer pedoman-pedomannya, yang paling dekat adalah Permen PUPR 05 tentang implementasi konstruksi yang berkelanjutan. Mungkin yang paling dekat lah. Mungkin kenapa, apa itu beda rantai pasok sama rantai pasok hijau, atau mungkin bagaimana manajemen rantai pasok hijau ini, mungkin Pak Profesor akan menjelaskan lebih detail, bagaimana faktor-faktor eksternal, terus ada saya lihat pemodelan-pemodelan yang menurut saya masih banyak yang belum memahami secara utuh. Karena menurut saya rantai pasok hijau adalah ilmu masa depan yang harus kita pelajari, karena walaupun sudah berkembang, mungkin Prof, saya tidak tahu, mungkin 1 abad di Indonesia, 1 abad lah ya, tapi tingkat keberhasilannya saya lihat masih rendah, karena memang sektor konstruksi itu banyak inefisiensi, dan salah satu sektor yang terfragmentasi, sehingga menurut saya usaha-usaha mendorong rantai pasok hijau ini adalah usaha-usaha yang bagus di masa akan datang, karena menurut saya ilmu dan bisnis ini akan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Terima kasih pada aja kebagian lu dapat Profesor yang telah meluangkan waktu. Terima kasih Pak dan Pak Dharma, Pak Pito. Saya atas nama Inkindo mengucapkan terima kasih, dan saya silakan untuk mengikuti sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Peter Van atas sambutannya. Kami mengambil alih sebagai moderator. Salam buat Pak Agung, Prof. Agung. Siap. Ketemu kembali. Ketemu kembali Pak Peter. Ya. Sebelumnya kami kenalkan dulu, ini Prof. Agung. Saya waktu itu ketemu beliau 2007. Beliau perwakilan IAMPI Jawa Tengah. Ya. Beliau waktu itu sudah direktur ya waktu itu. Kami memang banyak acara dengan PU waktu itu, maka IAMPI memiliki perwakilan untuk di Jawa Tengah. Jadi semua provinsi ada waktu itu. Sama Pak Kartono, Pak Dr. Kartono ya. Ya. Kartono Wibowo. Pak Kartono Wibowo, betul. Nah, kaitan dengan hari ini, memang sebelumnya kami memang sering WA ke Prof. Agung supaya ada waktu untuk memberikan pencerahan ilmu terserah dari Prof. Agung yang kondisi saat ini bisa diperlukan oleh masyarakat. Alhamdulillah hari ini Prof. Agung sudah sampai untuk memberikan acara ini kepada anggota IAMPI dan masyarakat semuanya. Terima kasih Prof. Agung. Kami bacakan dulu sebelum tadi sudah mengenai ulasan tentang green sudah disampaikan Pak Dharma, sudah disampaikan oleh Pak Peter Van. Jadi kami hanya memandu awal, yaitu membacakan dulu CV beliau singkat. CV-nya singkat sama sekali. Jadi Prof. Agung Wibowo ini lahir di mana ya? Nggak ditulis di sini, Prof. Di mana, Prof? Semarang. Semarang. Kira-kira
tahun berapa itu ya? Tahun 80, Pak. 80 ya? Ya. Kok tahu Pak Dharma? Nah, itu penampilannya tuh masih 30 tahun. Iya memang. Ya memang dari dulu kami jumpa Pak Prof. Agung ini ya begitu aja. Waktu ketemu di airport, mau ke Undip, ya sebegini aja, sama dengan saya kayaknya. Beliau Dekan Fakultas Teknik Undip, jadi Universitas Diponegoro Semarang. Beliau Profesor Construction Management di Fakultas Teknik Undip. Banyak beliau ada di riset pengalamannya. Sampai waktu itu tahun 2007 saya diantar pakai mobilnya itu. Setiap jalan itu komunikasinya sama luar. Jadi saya masih ingat Prof. Agung diminta oleh Abu Dhabi atau Emirat Arab waktu itu ya untuk presentasi apa, nggak tahu itu. Nah jadi sepanjang jalan telepon terus. Jadi masalah riset. Nah memang jago riset ini Prof. Agung. Memang di sini ditulis pengalaman risetnya terkait dengan green supply chain management itu ada 5 di sini. Tidak perlu saya bacain, mungkin di situ sudah ada. Kemudian jurnal. Mungkin ada beberapa yang masuk di jurnal yang terkait dengan green supply chain management. Jadi yang saya hitung 5 juga di sini. Kira-kira yang disampaikan nanti ada align dengan sejalan dengan judul. Judul yang diberikan oleh beliau itu Green Supply Chain Management di konstruksi, dunia konstruksi. Nah, studi kasusnya ada di Indonesia. Di Indonesia, tadi sudah disebut oleh Pak Peter Fran, ini sepertinya cocoknya memang industri konstruksi. Gitu. Ya ini sama lah di industri konstruksi kaitannya sama material. Nah nanti Prof. Agung akan mengulas, memang kelihatannya ini riset. Terlihat di sini kebanyakan riset, kalau pesertanya ini mahasiswa senang sekali. Tapi yang bukan mahasiswa juga senang sih. Karena ada model. Nah ini model ini, kalau judul tesis ada model, itu top. Pokoknya penguji agak takut gitu. Nah, dalam hal ini di webinar ini kebetulan di sini ada model Green Supply Chain Management di dunia konstruksi. Ada menggunakan beberapa model, nanti akan dijelaskan oleh Prof. Agung. Kami persilahkan Pak Prof. Agung Ibo. Waktunya. Terima kasih Pak Pito selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Mohon izin suara bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas. Yang menghormati hadir dari IAMPI Pak Dharma, alhamdulillah hadir juga Ketua Umum Inkindo Pusat Pak Peter Franz. Salam dari Pak Jatmiko di Ketua Ikindo Jawa Tengah, Pak. Ya. Kami juga sering berkolaborasi dengan Pak Jatmiko dan kami sering juga suatu saat minum kopi bareng sama Pak Jatmiko. Kebetulan dia juga lagi ambil S3 di Undip, Pak Jatmiko. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir di sini, para senior di bidang manajemen konstruksi, para pemerhati dan para mahasiswa mungkinnya juga bergabung dalam webinar ini. Jadi insya Allah pada sore hari ini kami sebagai seorang peneliti akan membagikan beberapa informasi tentang penelitian yang kita lakukan. Saya lakukan bersama mahasiswa saya. Jadi kami kalau setiap dosen punya rencana induk penelitian. Dan dari rencana induk penelitian kami kebetulan ada di beberapa core. Salah satunya adalah supply chain in construction. Akhirnya masuk detail ke green supply chain in construction. Ada beberapa juga kami ada di risk management in construction. Jadi ini ada beberapa rencana induk penelitian yang bagi kami seorang guru itu harus punya seperti itu. Karena tridharma perguruan tinggi adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian bagi masyarakat. Dan kami mengucapkan sangat
terima kasih yang sangat besar buat IAMPI yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa berbagi di dalam rangka untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Jadi kami tadi dalam diskusi sudah disebut-sebut bahwa Mas Menteri, kalau kami nyebutnya Mas Menteri, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ada ide untuk Merdeka Kampus dan Merdeka Belajar. Itu salah satunya yang harus bergabung antara industri dan akademisi, serta asosiasi profesi. Itu sangat penting sekali. Kami juga mewajibkan bagi adik-adik mahasiswa kami untuk sebelum lulus paling tidak bisa punya sertifikat keahlian, walaupun masih sangat susah gitu ya. Karena alhamdulillah difasilitasi oleh PUPR dan adanya Sibima online waktu itu. Ya, ini sekilas mohon izin kami untuk bisa share slide Bapak Ibu. Ya, jadi topik untuk insya Allah kita akan diskusikan pada sore hari ini adalah pengembangan model penerapan Green Supply Chain Management pada industri konstruksi. Jadi kalau di sini kami bisa kita pilah-pilah menjadi beberapa keyword, gitu ya. Kita pilah-pilah menjadi beberapa kata kunci. Pak, sharingnya belum masuk Pak Agung. PowerPoint-nya belum masuk? Belum. Oh, di tempat saya sudah muncul. Belum Pak. Belum ya? Mohon izin. Saya share screen. Sudah masuk Bapak Ibu? Ya, Sudah. masuk. Ya. Slideshow. Ya. 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 Jadi mohon izin Bapak Ibu, dari topiknya adalah pengembangan model penerapan Green Supply Chain Management pada industri konstruksi. Jadi kalau kita coba lihat dari beberapa keyword-nya, itu berarti ada beberapa kata kunci yang bisa kita garis bawahi di sini adalah satu adalah model gitu ya. Jadi nanti insya Allah kami akan bicarakan tentang model tersebut. Tadi Pak Pito sudah mengintroduce bahwa kalau penelitian ada modelnya disenangi sama supervisor gitu. Ya, semoga Pak. Insya Allah. Penerapan kami pada titik tertentu baru pada preliminary, jadi baru pada penerapan awal atau preliminary dari model yang kami terapkan. Kami coba di 2 kasus di proyek yang ada di Semarang, yaitu di Alton Tower sama di pengembangan bandara baru di Ahmad Yani di Semarang. Green Supply Chain Management sebenarnya bisa kita pecah menjadi keyword pertama adalah supply chain management. Jadi keyword supply chain management bagi mohon izin nih, saya memakai istilah industri konstruksi, ini menjadi sesuatu yang masih belum lama didiskusikan, karena memang ide supply chain ini berasal dari manufaktur industri. Dan sekarang mulai coba diadopt, coba diterapkan di industri konstruksi, karena beberapa hal, walaupun tidak mirip-mirip betul antara manufaktur dan konstruksi, tetapi ada beberapa yang overlap gitu ya, yang bisa kita manfaatkan pengetahuan yang ada di manufaktur untuk bisa kita terapkan di industri konstruksi. Nah, saya bicara agak lebih detail lagi karena fenomena sekarang adalah di mana hampir semua hal itu pengennya berbau green gitu ya, dalam arti yang lebih ramah lingkungan. Semoga kehidupan kita sekarang ini tidak membuat kehidupan generasi yang akan datang itu jadi suffering atau jadi menderita gara-gara kita tidak concern terhadap lingkungan. Artinya seperti itu. Dan ini yang terakhir nih, tadi sudah diskusi, sudah mulai kencang sama Pak Peter, sama Pak Dharma,
tentang industri konstruksi. Jadi mau pakai istilah industri konstruksi atau jasa konstruksi. Jadi mohon izin dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kebetulan kata kunci yang saya pakai adalah industri konstruksi. Dalam arti yang di sini industri dalam arti bahwa tidak hanya jasa, tetapi juga di situ ada aliran material, ada aliran produk, ada aliran informasi yang nantinya menjadi satu bentuk kesatuan yang itu disebut supply chain tadi. Alhamdulillah saya dibantu oleh beberapa rekan dalam arti satu grup penelitian, yaitu ada Dr. Nani Utami Handayani sama mahasiswa saya itu Nur Farida MT yang kebetulan juga alhamdulillah sudah lulus dan kita sama-sama menekuni topik ini. Ini adalah profil saya, mohon izin, saya adalah Muhammad Agung Wibowo. Alhamdulillah saya diberi amanah menjadi Dekan Fakultas Teknik Undip dan alhamdulillah saya juga melakukan beberapa riset di beberapa hal, yaitu ada di supply chain in construction, lebih detail lagi ada di green supply chain in construction, beberapa juga ada di manajemen risiko. Dan saya juga suka juga untuk beberapa titik bicara tentang tata kelola pendidikan tinggi, gitu. Sehingga di sini ada Lean Organization in Higher Education. Ini adalah beberapa hal yang saya tekuni Bapak Ibu dalam rencana induk penelitian kami. Karena sebagai dosen, kami memang harus punya rencana induk penelitian Bapak Ibu, yang nanti harus kita kembangkan menjadi uniqueness atau menjadi ciri dari kita masing-masing untuk nantinya membangun keilmuan. Sehingga kalau Bapak Ibu berminat meneruskan S3, paling enak kalau sudah punya rencana induk penelitian Bapak Ibu, sehingga nanti langsung celok gitu, sehingga mudah untuk mendapatkan topiknya. Insya Allah sore hari ini saya akan bagi menjadi 4 sesi gitu ya. Pertama adalah pendahuluan dulu, latar belakang, tujuan, serta riset positioning. Dalam arti riset kami ini ada di titik mana dibanding dengan penelitian-penelitian terdahulu. Setelah itu juga ada tujuan dari riset ini serta latar belakangnya. Untuk landasan teorinya, yang pertama adalah pemahaman tentang project life cycle. Jadi ini jadi sangat penting Bapak Ibu. Saya berulang kali kalau dari mahasiswa, itu pasti saya jelaskan dulu project life cycle-nya dulu. Karena playing field-nya harus jelas. Jadi mereka harus paham bahwa kita bermain di playing field yang mana, atau di fase yang mana. Jadi project life cycle adalah untuk bisa membagi-bagi beberapa fase yang akan kita lalui pada saat kita melakukan proyek konstruksi. Construction Supply Chain Management ini adalah kata kunci yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kami kebetulan menekuni tentang bagaimana supply chain yang berasal dari manufaktur industri yang saat ini coba mau kita adopt untuk kita tune in kan. Mohon maaf Bapak Ibu, masih kita tune in kan karena memang berbeda antara industri manufaktur dan industri konstruksi. Sehingga harus kita tune in, harus kita samakan frekuensinya dulu dan harus kita sesuaikan. Itu bagaimana kita melihat supply chain management di dalam industri konstruksi. Dan lebih detail lagi, kalau kita mau further lagi, masuk ke green supply chain management. Nah, metodologinya nanti akan saya terangkan sedikit, dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluannya, ini saya clipping dari salah satu koran baru saja dari Kompas, yang mengatakan bahwa kebijakan iklim belum selaras. Artinya Indonesia masih sangat struggle gitu ya untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana kita sama-sama, kalau di sini topiknya adalah menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan kesepakatan Paris, masih terkendala urusan kebijakan dalam negeri. Jadi beberapa topik tentang bagaimana ramah lingkungan, gas rumah kaca, terus karbon CO gitu-gitu itu seringkali muncul di isu-isu yang sangat hangat yang selalu muncul di beberapa mass media. Ini adalah salah satu bukti bagaimana antara stakeholder, antar sektoral kita supaya selaras di dalam rangka untuk menurunkan usaha emisi gas rumah kaca sesuai kesepakatan Paris. Ya, memang ada beberapa kesepakatan internasional yang harus kita highlight, seperti Kyoto Protocol dan sebagainya. Itu menjadi salah satu hal yang menjadikan kita menjadi bagian dari masyarakat internasional untuk sama-sama menyelamatkan planet ini supaya nanti generasi berikutnya tidak suffering gitu ya. Nah, ini tadi kita juga sekilas kita menyoroti bagaimana peran industri konstruksi. Tadi Pak Peter mengatakan bahwa kontribusi industri konstruksi di gross domestic bruto kita sudah sekitar 5-9%. Jadi rata-rata kita di negara-negara
yang sedang berkembang dan melakukan pembangunan infrastruktur itu antara 5 sampai dari BPS dalam melakukan perhitungan ini mungkin bisa lebih, Bapak Ibu. Karena banyak sekali proyek-proyek yang mungkin tidak terhitung oleh atau tidak teridentifikasi oleh BPS, sehingga mungkin jumlah pekerja yang di total industri konstruksi bisa lebih besar dari 5%. Ya, ini adalah salah satu fenomena uniqueness dari industri konstruksi, karena memang bisa menyerap tenaga kerja dari yang tidak punya skill pun sampai nanti yang berskill itu bisa ditampung di industri konstruksi. Dampak bisnis konstruksi sangat luas, Bapak Ibu. Bahkan beberapa buku, beberapa paper mengatakan sebagai gross fixed capital formation. Jadi artinya industri konstruksi lah yang membangun prasarana dan sarana bagi industri yang lain. Kalau industri manufaktur butuh gudang, pasti akan minta industri konstruksi. Industri manufaktur butuh alat transport, sarana transport, pasti juga akan manggil industri konstruksi. Karena hampir semua sarana prasarana bersifat infrastruktur itu berasal dari industri konstruksi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagaimana faktor positif atau faktor yang atmosfer yang sangat kondusif bagi industri konstruksi di dalam menyumbang pergerakan ekonomi. Nah, ini beberapa permasalahan mulai muncul, Bapak Ibu. Seringkali industri konstruksi itu Pollard dan Ballard tahun 2004 mengatakan bahwa mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan. Terus kedua, Bribien tahun 2011 mengatakan bahwa konsumsi material dan energi yang sangat besar dari industri konstruksi. Terus Eng et al. Sama Bribien juga tahun 2011-2012, industri konstruksi termasuk yang menyumbang pemanasan global. Tadi, efek emisi gas rumah kaca tadi. Terus juga Alwi tahun 2002 mengatakan bahwa inefisiensi terjadi di industri konstruksi. Bahkan waste. Waste ini ada dua, Bapak Ibu. Ada waste yang bersifat solid waste sama yang non-solid waste. Jadi yang non-solid waste itu adalah bagaimana para tukang kita di lapangan atau para pekerja kita di lapangan kadang-kadang pada saat bekerja mereka tidak fokus terus-menerus gitu ya. Kadang-kadang harus kita lihat mereka mainan HP gitu-gitu atau sembari jalan tapi juga berteduh gitu-gitu. Itu adalah non-value added activity yang termasuk dalam arti itu adalah non-solid waste. Ataupun waste-waste yang memang kita ciptakan pada saat kita melihat di proyek-proyek konstruksi itu seringkali ada beberapa waste atau beberapa limbah yang begitu banyak gitu ya. Itu adalah salah satu juga hal-hal yang beberapa ahli mengatakan itu adalah efek negatif dari industri konstruksi. Jadi konsumsi material dan energi yang besar, dampak buruk terhadap lingkungan, menyumbang ke pemanasan global, terjadi inefisiensi, mohon maaf nih Bapak Ibu, seringkali tukang itu kalau maku nggak sekali benar, begitu paku dok keliru gitu ya, akhirnya cabut lagi atau terjadi rework gitu. Itu adalah salah satu hal negatif di industri konstruksi. Nah, ini juga disebutkan juga bahwa waste-nya ada dua, ada waste yang bersifat solid waste sama non solid waste. Nah, isu selanjutnya adalah karena kita ingin lebih masuk lagi further lagi, itu mulai muncul istilah green di sini. Kita beruntung, alhamdulillah, sudah ada Green Building Council Indonesia. Jadi GBC ini sudah mulai masuk ke Indonesia dan sudah mulai populer. Kami di Departemen Arsitektur juga punya kerjasama dengan GBCI untuk bisa mendidik adik-adik yang dari arsitektur itu paham masalah AIDS atau salah satu indikator AIDS itu bisa menjadi salah satu mata kuliah pilihan buat adik-adik di arsitektur dalam rangka mereka menyusun tugas akhirnya. Mohon maaf nih menyebut merek Bapak Ibu, ada PT Pembangunan Perumahan karena pada saat itu PT Pembangunan Perumahan yang membangun gedung PUPR yang mendeklarasikan bahwa gedung itu adalah gedung yang bersifat green building, sehingga dinyatakan bahwa di sini BUMN pun sudah mulai
merambah bahwa mereka mendeklarasikan sebagai kontraktor yang ramah terhadap lingkungan. Ini adalah salah satu hal yang sangat positif ke depannya. Nah, tetapi bagaimana selanjutnya kita lihat, Bapak Ibu. Ini adalah tujuan penelitiannya. Jadi pertama adalah mengembangkan model penerapan Green Supply Chain Management pada industri konstruksi sampai ke level indikator. Jadi memang untuk bisa membangun indikator ini kami mulai dari konsep dulu, Bapak Ibu. Konsep dulu, dari konsep turun jadi dimensi, dimensi turun jadi elemen, elemen berarti turun jadi indikator. Jadi ini adalah pentahapan kami untuk membangun indikator, Bapak Ibu. Jadi tidak langsung straightforward atau ujuk-ujuk orang Jawa ngomong itu ya, indikator enggak, tapi dari konsep dulu. Kita lihat konsep-konsep yang ada di beberapa paper. Dari konsep itu kita satukan jadi dimensi. Dari dimensi turun lagi menjadi elemen, elemen turun lagi menjadi indikator. Nah, setelah kita dapat indikator yang kita bobot, Bapak Ibu. Jadi kita bobot masing-masing konsep itu, kita bobot masing-masing elemen itu, akhirnya setelah kita bobot, kita tahu seberapa bobotnya sih. Nah, setelah itu kita superposisikan. Dulu kalau Bapak Ibu masih ingat, kita sering superposisi antara gambar arsitektur, gambar struktur, sama mechanical electrical, akhirnya malah padu di lapangan gitu ya. Nah, ini kita superposisikan dengan project life cycle, sehingga muncullah Green Supply Chain Management ini yang kita coba ukur gitu ya, walaupun ini masih sangat preliminary study gitu ya, di dua proyek, yaitu di Alton Tower, dan satu adalah proyek infrastruktur, yaitu pembangunan Bandara Ahmad Yani. Jadi alhamdulillah Kota Semarang kemarin bandaranya direhab dan sekarang sudah bisa menampung beberapa pesawat yang lebih besar, serta terminalnya juga layak untuk didarati penumpang-penumpang yang bersifat internasional. Ini adalah tujuan penelitian kami. Nah, ini adalah riset posisinya. Kami kalau di dalam riset itu seringkali melihat gap-nya dulu, di mana gap kita itu ya. Dan di sini penelitian ini adalah Wibowo et al. Ini adalah penelitian kami. Itu berkelanjutan dari yang dimulai oleh Bala Subramaniam dan Sukla di tahun 2017. Karena bulan ini 2017A karena beliau menerbitkan dua paper di mana di tahun yang sama, sehingga kita sebut paper 2017A dan paper 2017B gitu ya. Ini tentang develop, validate, and apply the framework of green supply chain management in construction industry. Kim et al. Tahun 2016 assess the perception of about supplier capability, environmental management among contractor and supplier. Ini juga salah satu paper yang kita jadikan sebagai bahan rujukan di tahun 2016, dan alhamdulillah papernya masih paper baru, Bapak Ibu. Karena masih consider paper baru itu sekitar 5 tahun terakhir lah, itu menjadi salah satu yang masih bisa kita jadikan sebagai rujukan. Elbar Koki tahun 2013, ini tentang the main driver to apply green supply chain in Mesir where ISO 14001 Certificate and Market Competition. Nah, ini penelitian saya alhamdulillah dengan beberapa rekan kami tadi. Di tahun 2018 muncul di salah satu jurnal bahwa develop framework for implementing green supply chain management in construction industry. Kita membangun 5 konsep, ada 22 dimensi dan 82 elemen. Ini paper yang pertama. Nah, paper yang pertama ini dilanjutkan oleh penelitian ini, sehingga 5 konsep, 22 dimensi, dan 82 elemen ini kita turunkan lagi menjadi 132 indikator. Nah, 132 indikator inilah yang kita pakai sebagai instrumen untuk mengukur di proyek Alton Tower dan Bandara Ahmad Yani. Landasan teorinya, Bapak Ibu, pertama adalah project life cycle. Jadi beberapa buku, beberapa textbook, beberapa paper itu mengatakan bahwa project life cycle itu dibagi menjadi 4 fase besar. Itu adalah fase ide atau fase inisiasi, di mana owner ini paling banyak ada di sini. Dominan gitu ya. Ada yang bantu juga, mungkin juga konsultan udah mulailah. Biasanya nanti muncul TOR atau KAK di sini. Pada fase desain, owner juga masih ada di sini. Ditambah lagi adalah konsultan desain di sini. Ini muncul DED, Detail Engineering Design. Fase construction, owner juga ada kontraktor nih paling dominan di sini, ada konsultan pengawas, ada konsultan desain tadi masih on call gitu ya. Di fase construction inilah semua DED tadi diimplementasikan menjadi wujud infrastruktur ataupun produk yang diinginkan oleh si owner. Setelah selesai, diserahkan kembali kepada owner untuk bisa dimanfaatkan. Jadi inilah project life cycle Bapak Ibu yang menjadi salah satu keyword yang kita pelajari supaya kita bisa lebih mudah untuk bisa membayangkan bahwa masing-masing itu punya fase gitu. Dan umumnya
kita harus bicara integrasi dari masing-masing fase ini. Jadi ini adalah salah satu hal bagaimana kita mencoba mengintegrasikan dari model yang ada itu bahwa dibangun sejak dari mulai ide, fase desain, fase construction, and fase operation and maintenance. Nah ini kalau teorinya supply chain Bapak Ibu, teori supply chain itu ada beberapa flow. Jadi dari developer dalam arti ini adalah owner Bapak Ibu sebenarnya. Karena memang di luar negeri itu seringkali paper-paper di luar mengatakan bahwa developer itu adalah mereka-mereka yang tadi melakukan investment atau investor itu. Mereka manggil arsitek, konsultan untuk nanti buat DED, main kontraktor, subkontraktor, dan ini adalah aliran informasinya itu. Sementara ini ada aliran dari produknya. Akhirnya setelah itu akan dibangun di on-site construction, commissioning, itu bisa mulai dicoba itu ya, itu handover. Ada dua, ada professional handover sama final handover. Nah, kami mencoba menerapkan penelitian kami adalah superposisi terhadap gambar project life cycle ini serta dengan konsep green supply chain management ini. Karena beberapa riset terdahulu seringkali mereka menerapkan penelitian itu hanya di posisi construction ini Bapak Ibu. Jadi mereka tidak melihat bahwa fase construction ini sebenarnya sangat tergantung di fase desain Bapak Ibu. Dan fase desain ini sangat tergantung dari TOR atau KAK yang ada di owner. Nah, seringkali mereka tidak melihat ini. Nah, kami mencoba untuk menerapkan green supply chain ini bahwa berasal dari ide di mana fase inisiasi ini ke fase desain, fase construction, dan fase operation and maintenance. Nah, ini sama juga, hanya kita gambar dalam wujud yang berbeda. Jadi bahwa project life cycle itu ada fase inisiasi, fase desain, fase construction, fase operation and maintenance. Dan ini adalah beberapa stakeholder yang terlibat. Ya, kita hanya mencoba untuk menjelaskan bahwa pada saat fase inisiasi ini owner lah yang dominan, gitu ya. Pada saat fase desain, konsultan perencana lah yang dominan. Pada saat construction itu kontraktor lah yang dominan, dan pada saat operation and maintenance balik lagi ke owner lagi karena diserahkan kembali produk-produk tersebut. Nah, ini adalah bagaimana definisi dari supply chain itu ya, jaringan fasilitas dan aktivitas yang menyediakan nilai ekonomi dan nilai bagi pelanggan atas fungsi-fungsi pengembangan desain, manajemen kontrak, pengadaan material dan jasa, manufaktur dan transportasi material serta manajemen fasilitas. Ini adalah definisi dari supply chain oleh Kontur dan Tech tahun 2013. Nah, sementara definisinya kan berasal dari manufaktur industri, Bapak Ibu. Nah, sementara kita di industri konsumsi itu punya karakteristik yang sangat berbeda dengan manufaktur. Satu adalah one of kind of product. Jadi hampir semua proyek konsumsi itu bersifat unik. Baik dari segi model, baik dari segi strukturnya, dan sebagainya. Atau baik dari segi lokasinya. Karena lokasi tanah itu akan memberikan uniqueness bagi produk-produk konstruksi. Site production hampir semuanya ada di lapangan Bapak Ibu. Walaupun sekarang pun sudah mulai muncul bagaimana metode bersifat modular building gitu. Bersifat temporary atau multi organization serta regulatory intervention. Jadi hampir semua struktur organisasi di proyek itu bersifat temporer gitu ya, dan multi organization. Nah, ini sama juga Bapak Ibu, kita hanya bicara agak lebih detail tentang bagaimana supply chain ini terlaksana dengan adanya beberapa fase-fase dan beberapa stakeholder yang terlibat. Di fase 1 adalah konsep phase, ini ada owner di sini. Fase 2 adalah konsep dan full design, menjadi procurement, di sini adalah fase procurement, di sini adalah konsultan desain, DED, setelah procurement, proses lelangnya. Masuk ke kontraktor, di sini ada disebut subkontraktor, ada bersifat juga fabrication element, ada part of manufaktur, artinya memang di lapangan sekarang material-material supplier itu ataupun metode-metode di lapangan seringkali sudah bersifat seperti kita bermain Lego itu Bapak Ibu. Jadi artinya bahwa material itu sudah sifatnya moduler seperti itu. Sehingga ada beberapa sifatnya fabrikasi. Karena ada beberapa bersifat precast di lapangan itu. Terus masuk ke instalasi, balik lagi menjadi handover, diserahkan lagi kepada owner. Ini adalah bentuk supply chain tadi. Ini kita sudah mulai masuk namanya green supply chain Bapak Ibu. Jadi ide awal green supply chain juga sama, berasal dari industri manufaktur. Jadi tidak pure murni dari industri konstruksi. Ini oleh Gobaklo tahun 2013. Jadi mereka mengatakan bahwa ada green product design, ada green material management, ada green manufacturing process, ada green marketing, distribution, dan ada reverse logistic. Mungkin Bapak Ibu, reverse logistic adalah bagaimana penggunaan kembali dari material-material yang ada itu.
Nah, dari konsep manufaktur ini kami coba terjemahkan menjadi green supply chain management pada industri konstruksi. Jadi ini penelitian kami pertama kali tahun 2018 dan harapannya adalah untuk mengurangi waste, Bapak Ibu. Harapannya adalah untuk mengurangi konsumsi energi serta dampak buruk terhadap lingkungan. Jadi kami mencita-citakan bahwa green supply chain management ini adalah untuk bisa menanggulangi beberapa problem di industri konstruksi yang tadi kita sebut di latar belakang, bahwa untuk mengurangi waste serta untuk mengurangi konsumsi energi. Ya, kita bagi menjadi green initiation. Ini adalah green design, green material management, green construction, and green operation and maintenance. Ini adalah proposal dari kami untuk mencoba melakukan adaptasi atau tune in dari ide yang ada di supply, di manufaktur untuk kita adopt di industri konstruksi. Menjadi green initiation, green design, green material management, green construction, dan green operation and maintenance. Nah, ini adalah metode penelitiannya. Kami berasal dari biasa, Bapak Ibu, kalau kami melakukan penelitian pasti harus ada konseptual framework-nya atau kerangka pikirnya. Ini adalah permasalahannya adalah karena adanya high waste, ada low productivity, ada inefficiency, ada wide environmental impact. Ini adalah beberapa problem yang ada di posisi industri konstruksi. Nah, dari sini akan mendukung pada kira-kira topik apa yang mau kita pakai untuk penelitian ini. Topiknya adalah pengembangan framework penerapan green supply chain pada industri konstruksi. Ini tujuan penelitiannya, ini objeknya yang kita pakai sebagai studi kasus, ada 2 proyek. Dan ini adalah tahap penelitian yang kita lakukan. Nah, ini adalah model acuannya. Jadi kita sepakat bahwa pertama kali tahun 2018 proyek riset ini kami mulai, kami sudah melakukan ada konsep. Jadi dari konsep dulu, dari konsep diturunkan jadi dari dimensi jadi elemen, elemen jadi indikator. Di tahun 2018 kami masih berhenti sampai elemen saja, Bapak Ibu. Jadi belum sampai kepada indikator. Padahal untuk mengukur itu kita butuh indikator, Bapak Ibu. Nah, untuk bisa mengukur kita butuh indikator dan butuh model, serta butuh pembobotan. Oleh sebab itulah maka pada sore hari ini yang saya share adalah bagaimana dari konsep dimensi elemen ini turun jadi indikator. Dari indikator itu kita pakai untuk mengukur di lapangan. Nah, ini adalah prosesnya, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita bicara, tadi kita sudah jelaskan dari green supply chain management yang berasal dari manufaktur, sudah kita adopt dan kita coba adjust gitu ya, kita sesuaikan dengan di construction, itu menjadi green initiation, green design, green material management, green construction, green operation and maintenance. Dari konsep ini kita susun dimensinya, dari beberapa dimensi ini kita dengan memakai model penelitian namanya Delphi, Bapak Ibu. Namanya metodenya metode Delphi. Itu ada beberapa dari dimensi itu tidak cocok atau harus perlu kita pindah. Ini adalah proses perpindahan tersebut. Jadi eco design kita jadikan jadi environment conscious design. Environment conscious design itu menjadi bagian dari desain. Jadi tidak berdiri sendiri di inisiasi, tapi itu bagian dari desain. Terus kita juga ngomong bahwa eco design ini juga bagian dari environmental control. Ini adalah perpindahan dari beberapa keyword yang ada di paper, kita adjust dengan memakai penelitian namanya metode Delphi. Itu kalau kita bicara Delphi adalah qualitative method, supaya keyword-keyword ini kita coba untuk kita sesuaikan dengan kondisi di konstruksi, karena memang ide awalnya ada di industri manufaktur. Nah, ini adalah muncullah konsep yang baru atau model tadi kata Pak Vito, muncul konsep dimensi, elemen, dan indikatornya, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita sudah berhasil memasukkan ada 132 indikator yang nanti kita pakai untuk mengukur di lapangan. Ya. Nah, ini kalau kita petakan supaya bisa kelihatan lebih mudah, Bapak Ibu, untuk bisa dipahami. Jadi bahwa green supply chain management ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 konsep. Ada konsep green initiation, dari konsep ini turun jadi dimensi. Green initiation konsepnya, dimensinya adalah environmental conscious design. Konsepnya green design, konsepnya ada green design, dimensinya adalah design, innovation capability, product safety, environmental control, sama building environmental management. Green material management ini sebagai konsepnya turun menjadi dimensi, material planning, material packaging, green transportation, material storage, sama material handling. Jadi green construction itu turun jadi on-site management and planning, dimensinya, menjadi set operation, menjadi environment society, menjadi reverse logistik. Ini mungkin istilah baru bagi kita, reverse logistik ini.
Kalau di manufaktur sudah sangat populer, tapi di industri konstruksi baru sekarang. Green Operation and Maintenance ini jadi green building yang sudah ada di BCI tadi, sama green management policy. Jadi ini adalah skema diagram supaya lebih mudah kita untuk bisa melihatnya dan memahami bahwa green supply chain management in construction yang kita buat modelnya ini dibagi menjadi 5 konsep. Dari konsep ini turun menjadi dimensi. Dari dimensi nanti akan turun jadi elemen, elemennya akan turun jadi indikator. Nah, ini pengumpulan data dan analisa datanya. Kita harus melakukan validasi, Bapak Ibu, karena bagaimana juga validasi kita lakukan dengan melakukan FGD dengan beberapa expert serta beberapa praktisi di lapangan. Kita lakukan pembobotan, dalam arti kita memakai AHP, Analytical Hierarchy Process, untuk membobot masing-masing konsep tadi, konsep dimensi dan elemen yang kita bobot. Satu kita terapkan di proyek. Ada 2 proyek, yaitu The Uptown Tower dan Bandara Ahmad Yani yang baru. Nah, ini kalau kita susun jadi satu hal yang komplit, Bapak Ibu, dari mulai konsep, green design, dimensinya adalah desain, elemennya adalah perubahan desain, kodenya GD03, indikatornya adalah persentase penambahan waktu yang ditumbuhkan karena perubahan desain. Mohon maaf nih, saya nggak bisa lihat di sini ada beberapa yang bersifat tanda silang, dan tik oke ini kalau silangannya tidak diterima. Jadi pada saat kita di FGD-kan dengan para praktisi di lapangan, mereka merasa ini tidak pas untuk didudukan di sini, jadi dicoret, Bapak Ibu. Nah, ini kita lakukan 3 kali putaran, Bapak Ibu, FGD-nya. Ini juga pada saat kita bicara green design, environment control, sumber daya material dan recycle, menggunakan material berproses tinggi yang akan meningkatkan kemampuan pasar untuk menggunakan kembali material, ini dicoret. Ini adalah salah satu bentuk proses dari kami melakukan penelitian bahwa ada beberapa indikator yang bagi para praktisi di lapangan itu tidak layak atau tidak pas untuk dilaksanakan. Nah, ini setelah dilaksanakan ternyata menjadi yang tadinya 132 menjadi 126, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa indikator yang dibuang atau tidak diikutkan dalam penelitian ini lebih lanjut. Jadi tetap ada konsep, dimensi, elemen, dan indikator. Nah, ini juga kita lihat Bapak Ibu supaya agak lebih enak dibaca, ini cara membaca, dan ini konsepnya green initiation, dimensinya adalah environment conscious design, elemennya adalah komitmen dari pemilik proyek. Indikatornya adalah melakukan edukasi kepada pihak yang terkait dengan proyek mengenai konsep konstruksi dan bangunan yang berkelanjutan. Referensinya dari ini, Bapak. Ini ada beberapa referensi dan paper yang kita pakai untuk mendukung indikator ini. G102 menyusun vision statement yang berisi alasan untuk mengembangkan proyek yang menerapkan prinsip Green Supply Chain Management. Yang indikator G103 Green Initiation 03 adalah memfasilitasi integrasi seluruh anggota proyek. Jadi diperlukan integrasi dari seluruh anggota proyek. Green Initiation 04 atau indikator yang keempat adalah memperkenalkan Green Initiation lebih cepat sejak awal proyek. Ini initiation, Bapak Ibu. Mohon maaf nih salah cetak. Demikian seterusnya, Bapak Ibu. Ini konsepnya Green Initiation, dimensinya Environment Conscious Design, elemennya adalah komitmen dari pemilik proyek. Yang elemen kedua adalah studi kelayakan. Green Initiation 05, indikatornya adalah melakukan analisa area demografi dan lingkungan sekitar proyek. Green Initiation 06 adalah melakukan site review, analisis yang mengevaluasi ukuran topografi, sarana prasarana, dan government impact. Green Initiation 01 adalah melakukan analisa pasar. Dan selanjutnya, ini dari mana Bapak Ibu? Kita ambil dari Halil, referensinya PP-nya tahun 2015, Quadrati 2012, dan Grover tahun 2015. Ini selanjutnya, kalau tadi adalah Green Initiation, ini adalah Green, mohon maaf. Ini adalah green design, Bapak Ibu. Jadi ini green design, konsep green design menjadi desain, jadi elemen, jadi indikator. Ini selanjutnya adalah dimensi innovation and capability, masih sama seperti tadi cara menjelaskannya, Bapak Ibu. Ini dimensi product and safety. Ini adalah untuk dimensi environmental control, Bapak Ibu. Ada pencegahan polusi, ada desain mendukung efisiensi, dan konservasi energi, ada desain mendukung konservasi air. Jadi ini adalah beberapa dimensi dari environmental control yang berasal dari, tadi ada konsep dimensi dan elemen dan indikator. Ini dimensi building environment management, Bapak Ibu. Sama persis seperti tadi cara menjelaskannya. Ini kami perlihatkan di mana elemennya, di mana indikatornya, dan di mana referensinya. Nah, ini green supply chain pada industri konstruksi indikator ada green material management. Kalau tadi ada di green design, ini sekarang masuk ke konsep green material management. Sama seperti tadi Bapak Ibu, cara menjelaskannya ada konsep, ada dimensi, ada elemen, ada indikator. Jadi kalau dibaca green material management,
dimensinya adalah material planning, elemennya adalah satu, menggunakan material yang ramah lingkungan. Kodenya adalah Green Material Management 01, indikatornya adalah persentase penggunaan material konstruksi yang bersifat reuse atau menggunakan kembali material bekas. Siapa yang papernya adalah Sanke dan Sutman tahun 2009. Yang nomor 2 adalah konsepnya Green Material Management, dimensinya material planning, elemennya adalah nomor 2 adalah adanya kontrak dan supplier. GMM adalah persentase kontrak jangka panjang dan supplier. Ini cara kita membacanya antara konsep, dimensi, elemen, indikator. Demikian seterusnya Bapak Ibu, sampai nanti ke Green Transportation, ada Green Material Storage, ada Green Construction, ini kalau pada fase konstruksi Bapak Ibu. Jadi ini membacanya adalah konsep Green Construction, dimensi adalah on-site management and planning, elemen pertama adalah kurangnya rencana waste management di site konstruksi. Indikatornya terdapat SOP tentang waste management. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita membacanya seperti itu. Ini masih lanjut Green Supply Chain Management pada fase tadi Green Construction, Bapak Ibu. Ini juga masih sama, di mana ini ada dimensinya, ada site operation. Ini masih sama juga. Ini ada tadi istilah baru reverse logistik, Bapak Ibu. Ada recycling, reuse, remanufacture, dan residual. Prosesnya seperti ini. Ini ada di Green Construction, fase construction, Bapak Ibu. Ini fase terakhir ada Green Operation and Maintenance. Elemen dimensinya Green Building. Elemen pertama adalah invitasi dan retensi air. Indikatornya adalah menyediakan instalasi peralatan untuk pemanenan air hujan. Ini kita ambil dari Green Building Council tahun 2013. Konsep Green Operation Maintenance, Green Building, elemennya adalah konservasi energi harian. Indikatornya mengukur penggunaan energi sebagai baseline aplikasi manajemen yang lebih baik. Jumlah penghematan energi pada bangunan terpasang. Ini juga oleh Green Building Council tahun 2013. Demikian seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah konsep, elemen, dimensi, dan indikator. Ini yang terakhir, Green Management Policy. Elemennya adalah nomor 9, Green Corporate Social Responsibility. Artinya indikatornya adalah jumlah regulasi perusahaan yang mendukung konsep green. Jadi siapa ini? Brown tahun 2012 dan Zhao. Ada Green Education, Green Customer Education, mempublikasikan laporan keberlanjutan perusahaan yang dapat diakses ke masyarakat luas. Artinya kita mencoba memberikan pembelajaran pada para stakeholder secara lebih luas. Ya. Nah, setelah tadi sudah kita jelaskan dari mulai konsep, dimensi, elemen, dan indikator. Ini konsep ini ada 5 Bapak Ibu tadi. Green Initiation and Green Design, 1, 2. Green Material Management nomor 3. Green Construction nomor 4. Green Operation and Maintenance. Kita bobot Bapak Ibu. Dengan memakai AHP, Analytical Hierarchy Process. Dari pembobotan ini muncullah 0,252 untuk Green Initiation. Kebetulan ini angkanya sama. Green Design juga punya bobot sekitar 0,252. Green Material Management punya bobot sedikit lebih sedikit. 0,223 dan Green Construction punya bobot lebih sedikit lagi 0,148 dan Green Operation and Maintenance punya bobot lebih rendah lagi 0,126. Nah, ini cara kami melakukan survei Bapak Ibu memakai metode AHP. Mungkin Bapak Ibu dulu yang pernah kenal ataupun pernah mendengar analytical hierarchy process, itu kita bangun hierarkinya dulu bahwa Green Supply Chain Management ini, Green Supply Chain Management in Kosan ini dibentuk dari 5 konsep: Green Initiation, Green Design, Green Material Management, Green Construction, and Green Operation Management. Dari sini masing-masing kita cari Bapak Ibu, kita lawankan. Apakah Green Initiation ini lebih penting daripada Green Design? Apakah Green Initiation ini lebih penting dari Green Material Management? Apakah Green Initiation ini lebih penting dari Green Construction? Terus Bapak Ibu, satu-satu. Jadi Green Initiation ke Green Design, Green Initiation ke Green Material Management, Green Initiation ke Green Construction, Green Initiation ke Green Operation Management. Ini kalau ini rekap dari petanya Bapak Ibu. Ternyata memang kalau dari sini dapat bobot bahwa ternyata Green Initiation punya bobot lebih tinggi karena ada yang memilih 2 kali ini. Dengan Green Design juga punya bobot tadi yang hampir sama. Setelah Green Material Management punya bobot yang lebih rendah daripada Green Initiation. Dan Green Construction juga bobot lebih rendah lagi. Ini adalah salah satu contoh hasil dari posisi analytical hierarchy process dengan pairwise comparison. Kalau software yang namanya expert choice, ini kita bisa lihat bahwa Green Initiation punya bobot 0,252, Green Design punya bobot 0,252, Green Material Management punya bobot 0,223, Green Construction punya bobot 0,148, dan Green Operation Maintenance punya bobot 0,126. Inkonsistensinya setelah kita cek ternyata 0,01 ini masih masuk Bapak Ibu, karena paling tidak kurang dari 10% Bapak Ibu inkonsistensinya untuk bisa melakukan validasi dari model ini.
Nah, ini adalah pembobotan yang di elemen, Bapak. Jadi tadi dari konsep turun jadi elemen. Elemen turun jadi indikator gitu tadi ya. Ini adalah pembobotan di posisi elemen. Sama lagi kita lakukan seperti itu, Bapak Ibu. Ini adalah rekapnya dari responden nomor 1, responden nomor 2, responden nomor 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah studi kasusnya, Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa dalam tanda petik membangun formula bahwa Green Supply Chain Management konstruksi itu dari alpha 1 dikalikan GI, itu adalah Green Initiation. Alpha 2 dikalikan dari Green Design, plus alpha 3 dikalikan Green Material Management, plus alpha 4 dikalikan Green Construction, plus alpha 5 dikalikan Green Operation and Maintenance. Ini sistem monitoringnya, sistem levelingnya kita memakai dari Volby tahun 2000. Ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi bobotnya tadi adalah 0,252 untuk Green Initiation. Skornya Green Initiation adalah 71,552 untuk Alton Apartment. Sementara untuk bobot dari Green Design adalah 0,252. Skornya dari Green Design ada 75,762 Bapak Ibu. Sementara untuk yang Alpha 3 bobotnya adalah 0,223, skornya Green Material and Management adalah 76,595. Sementara yang Alpha 4 pembobotannya adalah 0,148, skornya Green Construction di Alton adalah 84,756. Yang terakhir adalah Alpha 5 bobotnya adalah 0,126, sementara skornya di Alton Tower adalah 69,918. Setelah dijumlah, total ada 75,558 Bapak Ibu. Dibandingkan dengan proyek Bandara Ayani yang baru Bapak Ibu. Sama juga cara menghitungnya, hasil akhirnya adalah skornya di Bandara Ayani adalah 62,028. Artinya di sini dapat disebutkan bahwa maknanya bahwa proyek Alton Tower lebih consider terhadap green-nya lebih tinggi daripada proyek di Bandara Ayani. Jadi ini adalah hal dari studi kasus yang kita cobakan di lapangan. Nah, ini kalau kita lihat posisinya dalam bentuk mapping seperti ini, jadi nilai dari Alton Tower, ini nilai maksimum yang per fase tadi Bapak Ibu. Nah, sementara ini adalah pencapaiannya. Jadi nilai Alton adalah 18,031 dari maksimum 25,2 pada fase Green Initiation. Sementara untuk Green Design, dia nilainya adalah 19,092 dari maksimum 25,2 dengan persentase 75,8. Total adalah 75,6 Bapak Ibu untuk proyek di Alton Tower. Ini adalah Bandara Ayani, ada Green Initiation juga sama, dia adalah 12,9 dari total 25,2. Nilainya adalah 51,3%. Green Design, pencapaian di Bandara Ayani ada 14,871 dari total 25,2. Dia ada 59%. Green Material Management, nilainya dari 15,9 dari total 22,3. Sehingga sekitar 71,6. Green Construction nilainya adalah 11,46 dari 14,8 maksimumnya, 77,5 persentasenya. Green Operation Maintenance ada sekitar 6,795 dengan nilai 12,6 sekitar 53,9. Total 62%. Nah, ini adalah kalau kita lihat bagaimana skornya. Jadi di sini yang paling kita lihat yang paling buruk di Alton adalah nilai 70 ada di material storage. Nah, ini adalah beberapa rekomendasinya. Di material storage itu pengaturan ruang dan prosedur penyimpanan material di site, itu di Alton. Kalau di Ahmad Yani proyeknya, penggunaan material reuse, pemilihan supplier yang bersertifikat ISO 14001 dan kontrak jangka panjang dengan supplier. Ini adalah saran-saran yang kita lakukan pada saat mengetahui nilai-nilai skor yang paling rendah ini, Bapak Ibu. Kekuatan dan kelemahan model. Jadi kekuatannya adalah model ini mempertimbangkan project life cycle, sehingga dilihat secara integrasi dari fase inisiasi, fase desain, fase construction, dan fase operation maintenance. Terus kelemahannya, jumlah indikatornya masih terlalu banyak, Bapak Ibu, sehingga mungkin bisa jadi masih tidak user friendly gitu ya. Nah, ini perlu kita kembangkan lagi. Jadi ini masih dalam wujud ongoing riset, Bapak Ibu. Jadi kami masih mengembangkan lagi riset ini untuk mengejar lebih cita-cita kami seperti kita lihat dashboard di mobil itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengendalikan proyek, kira-kira bensin kita bagaimana, oli kita bagaimana. Jadi kita ingin membangun dashboard yang sangat simpel gitu, sehingga nanti bisa menilai keberadaan dari sejauh mana concern dari suatu proyek itu terhadap environment pada proses-proses supply chain-nya. Sebagai penutup, ini adalah tadi kita simpulkan bahwa dari 5 konsep
menjadi 17 dimensi, menjadi 17 elemen dan 121 indikator. Dari yang tadi jumlah umum pertama ada 132. Ini adalah pembobotannya Bapak Ibu. Jadi Green Initiative and Green Design bobotnya 0,252, Green Material Management bobotnya 0,2, Green Construction bobotnya 0,148, dan Green Operation Management bobotnya 0,126. Nah, ini adalah hasil uji cobanya, sehingga bisa kita katakan bahwa proyek Alton Tower mempunyai peringkat yang lebih baik daripada proyek Ayani dalam rangka supply chain-nya consider terhadap lingkungan. Saran kami ke depan, Bapak Ibu, jadi kita nanti ingin mengembangkan bahwa Green Supply Chain Management ini akan kita dekati dengan sistem dinamik, sehingga formulanya mungkin jadi bisa lebih mendekati keadaan nyata di lapangan. Terus kita juga pengen untuk mereduksi indikator yang mungkin bisa kita kristalisasi lagi sehingga tidak 121 tadi. Jadi mungkin bisa jadi menjadi satu bentuk dashboard yang cukup simpel, dan kita butuh verifikasi dan validasi dengan melakukan model ini pada proyek konstruksi yang lain. Jadi ini adalah salah satu PR. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesabaran Bapak Ibu untuk bisa mendengarkan presentasi saya ini, dan saya mohon maaf seandainya tadi terjadi kata-kata yang tidak tepat dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Pitos atau moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agung. Sepertinya nih lulus S3 tambahan lagi nih kayaknya nih. Terus mudah-mudahan menjadi familiar ya dengan penyelidikan. Jadi kalau semua pekerjaan konstruksi, kalau kita olah dengan penelitian, sistem penyelidikan, mungkin akan teratur. Baik, untuk menyingkat waktu, tadi udah 1 jam 5 menit, tepat waktunya. Kami persilahkan kalau ada yang share pertanyaan, mengajukan pertanyaan, kita beri 3 penanya dulu. Nah, pertama, silahkan. Mbak Visi, tolong dibantu. Mic-nya dibuka. Silahkan. Pak Dharma. Mic-nya masih di-unmute semua ya? Kalau dibuka, Mbak Visi. Iya. Mic-nya dibuka ya. Pak Dharma, mau bertanya? Oke, nanti yang ketiga aja. Oke. Mbak Visi, coba dibantu. Dari peserta ada yang mengajukan pertanyaan. Oke. Tadi Prof. Agung menyinggung soal dynamic. Ini ada Pak Lukas. Oke. Sudah unmute semua. Oke, saya boleh. Pak Dharma. Oke. Yang kedua, Pak Edi Susanto, Pak. Pak Edi. Baik, Pak Edi Susanto. Nomor 3. Ya, Pak Peter, Pak. Pak Peter Fran. Silakan Pak Dharma. Oke, terima kasih Pak Vito. Ini mohon maaf lagi ajan ya, nggak ganggu saya. Kedengaran ya Pak? Kedengaran. Oke. Jadi ini terima kasih Prof. Agung. Jadi konteksnya kita sadar terhadap green supply chain management ya. Nah ini rencananya kalau memang ini sudah menjadi satu standar model untuk perhitungan kematangan lah dalam arti konteks life cycle ya, dari mulai pengguna sampai kepada kontraktor ya, sampai pelaksanaan sampai operasional gitu ya kira-kira ya. Nah ini apakah nanti penerapannya akan dijadikan satu model sebagai
anutan secara patokan secara nasional, kalau itu mungkin kan sangat baik gitu ya. Dan bagaimana rencana kerjasama dengan Green Building ya. Green Building kan juga punya satu sistem penilaian. Apakah ini sinkron ataukah model ini sesuatu yang akan diimplementasi dalam konteks penerapan perhitungan untuk ke depan gitu ya. Kira-kira arahnya mau kemana gitu ya. Dan yang kedua, bagaimana tadi Pak Vito sudah mengurai juga tentang penggunaan sistem dynamic ini Pak. Sistem dynamic itu kan pada dasarnya kita memberi satu variabel-variabel dan memproyeksikan ke depan seperti apa gitu. Nah ini kira-kira harapan Profesor Agung untuk menerapkan sistem dynamic itu untuk ke arah mananya gitu Pak ya? Apakah terhadap ini mungkin konteksnya secara nasional ada penghematan ataupun pemanfaatan dengan green ini bisa menghemat material atau seperti apa Pak? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Baik Pak Dharma. Lanjut Pak Edi. Oke Pak. Ya, ini kebetulan pertanyaan hampir sama, tapi nggak apa-apa dari versi ini dan Pak Dharma. Jadi dari kedua sampel yaitu apartemen dengan hotel dengan airport itu ada parameter-parameter yang akan ditingkatkan dengan sistem dynamic ya kira-kira arah situ. Jadi dengan sistem dynamic itu mungkin kita bisa tahu optimum daerah mana yang akan ditingkatkan lebih efisiensi dengan biaya yang lebih murah. Jadi kira-kira beberapa macam parameter itu. Jadi mungkin sistem dynamic memang paling cocok itu, yang mana dengan biaya lebih kecil tetapi hasil yang lebih besar, bisa terukur. Saya kira yang memang harus lebih baik. Kalau enggak hasilnya itu kedua itu beda tuh untuk apa gitu Pak. Saya kira memang harus lebih lanjut lagi. Terima kasih. Baik. Baik Pak Peter Franz. Prof, stupid question. Saya belum, karena baru belajar nih Prof. Bagaimana beda manajemen rantai pasok biasa, rantai pasok hijau ini dengan rantai pasok tradisional dari segi model bisnisnya Prof? Saya masih bingung dari segi model bisnisnya sendiri. Terima kasih Prof. Oke, baik. Silakan Prof. Agung, satu pertanyaan dari Pak Dharma tadi. Ya, terima kasih Pak Vito selaku moderator. Terima kasih juga buat Pak Dharma, Pak Edi, dan Pak Peter yang mengajukan beberapa topik untuk kita diskusikan. Jadi ini sifatnya kita membangun bersama-sama nih Bapak Ibu semua. Jadi memang ini kan kami juga riset ini masih ongoing gitu ya. Berarti kami butuh masukan dari Bapak Ibu dan memang ini menjadi salah satu bentuk keniscayaan bagi kami bahwa pasti ada ketidaksempurnaan atau masih dalam bentuk proses. Jadi kalau tadi yang paling saya highlight adalah bagaimana dengan sinkronisasi dengan green building gitu ya Pak Dharma tadi ya. Jadi kalau kami tadi ada beberapa indikator, kami juga merefer ke green building Pak Dharma. Jadi kalau bisa tadi saya sajikan beberapa slide saya kan ada beberapa referensi yang saya pakai di mana di situ menyebutkan ada green building, itu artinya bahwa kami memang menghadap ke green building. Karena bagi kami tidak sangat, bukan gitu ya, sangat challenging kalau kami sampai tidak memasukkan indikator-indikator dari green building itu. Tetapi bagi kami, green building itu pada titik tertentu di aplikasinya, aplikasi dari green building adalah di fase-fase operation and maintenance atau di fase-fase construction, paling tidak seperti itu. Kalau kita bicara project life cycle. Nah, kami mencoba untuk lebih ke hulu lagi, Pak Dharma. Jadi kami sejak dari mulai green initiation, artinya dari mulai tornya, dari owner itu sudah mulai harus kita, kalau memang sebenarnya membangun infrastruktur itu kan mohon izin, para owner atau para pemilik itu kan membangun value ya Pak. Membangun value, artinya kita punya cita-cita si owner itu. Nah cita-cita itulah harusnya sudah mulai terimplementasi paling tidak di tornya. Nah, kalau kita memang punya cita-cita bahwa nanti kita akan membangun gedung yang ramah lingkungan atau tadi green building, itu biasanya nanti pakai indikatornya kan pakai indikator Green Building Council itu yang ada 6 indikator itu. Nah, itu kalau menurut kami harusnya tidak di posisi pada saat green building sudah jadi saja,
Tetapi sejak dari mulai tornya Bapak Ibu. Sehingga kami tarik lagi ke fase inisiasi. Artinya tornya dari owner itu sudah mulai ada value bahwa nanti saya memang punya cita-cita bahwa kalau boleh nih pakai materialnya juga yang ramah lingkungan. Kalau boleh nih nanti begitu jadi wujud gedung atau wujud infrastruktur, juga nanti operation and maintenance-nya juga ramah lingkungan. Itu kan ada di TOR sebenarnya awalnya. Nah itu sudah mulai, nah makanya kami membangun model ini dengan memakai project life cycle ini sebagai framework awal. Jadi kita tidak, istilahnya tidak tiba-tiba jadi green building, tetapi bahwa green building itu sebenarnya ada cerita awalnya yang harus sudah kita kendalikan. Jadi sejak di fase inisiasi. Jadi intinya di situ, Pak Dharma. Tetapi kami tetap akan merefer ke green building sudah barang tentu karena mereka sudah eksis duluan dan memang indikator mereka sudah menjadi salah satu kesepakatan umum. Itu kita pakai. Hanya kita mencoba mengembangkan model ini menjadi bentuk sejak dari awal dulu. Sehingga artinya dari mulai green initiation, green design, green material management-nya, bagaimana kita supply chain materialnya ini kita juga ramah lingkungan, sama green construction-nya di lapangan, sama nanti pada fase green operation and maintenance-nya. Jadi lebih, menurut kami jadi lebih terintegrasi dan lebih bisa sejak awal itu sudah kita kawal. Tetapi kami tetap akan merespek dan tetap akan memasukkan green building ini ke dalam model kami, Pak Dharma. Ya. Jadi tidak masalah bagi kami tetap akan sinkron dengan green building. Bahkan kalau kita lihat di beberapa buku itu ada beberapa indikator yang berasal dari luar, Pak. Ada BREM, itu berasal dari UK, terus ada LEED, ada ASDB, jadi banyak di beberapa literatur yang kami baca, beberapa di tingkat internasional itu mereka sudah punya existing daripada hal-hal yang sifatnya seperti ini. Nah, kami mengadop itu, kita tune-in-kan dalam bentuk bahasa kita sehari-hari, serta kami adopkan, kita superposition dengan project life cycle. Artinya bahwa owner itu punya peran penting. Sistem dinamis kami pakai nanti untuk menyempurnakan formulanya. Kalau Bapak Ibu tadi lihat, kami masih sangat sederhana sekali. Kalau dalam bentuk matematik itu masih persamaan linear. Nah, kenyataan di lapangan kadang-kadang kalau kita mau memodelkan senyatanya di lapangan ini, apakah ada model yang linear, kelihatannya sudah sangat jarang. Jadi, itu yang mau kita rubah menjadi sistem dinamis. Jadi, persamaan dari green supply chain management sama dengan alpha 1 kalikan green initiation, alpha 2 ditambah alpha 2 kalikan green design, tambah alpha 3 kalikan green material management, tambah alpha 4 kalikan green construction. Itu tadi kita akan coba kita improve menjadi bentuk persamaan sistem dinamis. Artinya dengan sistem dinamis itu kita nanti akan cari data-data di lapangan yang sedikit bersifat lebih detail untuk bisa memodelkan jadi sistem dinamis ini. Jadi kami ada dua PR besar sebenarnya. Satu adalah mengkristalisasi tadi yang Bapak kalau boleh lihat tadi dari mulai konsepnya kan ada 5. Dari konsep turun menjadi dimensi. Dimensinya masih sekitar 17 kalau nggak salah. Jadi dimensi jadi elemen masih sekitar 70. Sementara indikator masih sekitar 126 yang tadinya jadi 132. Nah, ini mau kita kristalisasi lagi menjadi dashboard yang lebih simple, Pak. Jadi kalau kita mau naik mobil itu kan kita lihat oh fuel kita sekian, oh oli kita sekian, suhu kita sekian, kan cuma sedikit indikator Pak, sehingga kita bisa mengemudikan mobil ini dengan baik. Nah kami pengennya nanti seperti itu Bapak, jadi sifatnya seperti dashboard itu dan simple, artinya mudah dipahami oleh owner dan kontraktor di lapangan sama suppliernya Pak. Seringkali kita tidak mengendalikan supplier ya Pak di lapangan. Itu mungkin ilustrasinya seperti itu. Hampir sama dengan pertanyaan dari Pak Edi tadi bahwa parameter yang akan ditargetkan lebih efisien dan lebih mudah untuk diukur, efisien dan murah biayanya untuk bisa terukur itu ya. Ini kami sedang kembangkan Pak Edi. Tapi memang biasanya kalau mohon izin, mohon maaf, beberapa kenyataan dari paper mengatakan bahwa paper serta beberapa textbook di Singapura mengatakan bahwa kalau kita bicara green itu di level di life cycle cost-nya itu di fase konstruksi pasti lebih mahal daripada proyek-proyek yang bersifat biasa. Karena memang untuk bisa green itu supplier-nya saja pasti akan supplier yang menerapkan beberapa titik-titik seperti eco-labeling kayak gitu ya. Atau mereka juga melakukan reuse, recycle, suppliernya seperti itu. Dan itu pasti butuh dana tambahan, Pak.
Jadi kalau kita bicara life cycle cost itu di fase construction sampai saat ini beberapa paper masih mengatakan bahwa yang berbau green seperti ini, green construction, green supply, apalagi green supply chain management ini pasti akan lebih mahal. Tetapi pada saat nanti masuk ke fase operation and maintenance itu diharapkan life cycle cost kita bisa lebih murah karena bisa bersifat lebih sustain. Nah ini juga masih perlu kita buktikan, Pak. Jadi gedung PU itu apakah betul operational and maintenance-nya bisa lebih murah. Tetapi kalau kita mau lihat beberapa kasus sederhana, Bapak sekarang kan mulai pakai lampu LED ya Pak, mungkin di rumah. Yeah. Itu kan beli awalnya masih lebih mahal dari lampu biasa. Yeah. Tetapi pada saat operasional kan LED itu juga jadi lebih murah. Yeah. Sekarang teknologi AC juga demikian. Ada beberapa AC itu yang sifatnya juga mereka lebih efisien terhadap energi. Juga demikian. Walaupun harga awalnya, harga satuannya pasti akan lebih mahal sedikit daripada AC-AC yang biasa. Nah, itu menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat ataupun customer mulai merubah ke arah green ini. Tinggal sekarang kalau tadi Pak Dharma mengatakan bagaimana aplikasinya, sebaiknya memang bergandengan tangan dengan pemerintah, Pak. Jadi ada insentif, Pak, harusnya. Ada insentif atau ada keberpihakan. Dalam arti bagi para kontraktor atau bagi para owner yang memang punya cita-cita green itu mungkin pajaknya ya berbeda lah, Pak. Pajaknya harusnya bayarnya lebih murah, harusnya kan seperti itu, Pak. Bapak kalau beli mobil yang tahunnya lebih lama sama mobil tahun lebih baru, pajaknya kan harusnya lebih murah yang mobil tahun baru, Pak. Harusnya kan seperti itu, Pak. Jadi ada insentif atau ada keberpihakan bahwa mereka-mereka yang concern terhadap green itu juga harusnya diberi insentif. Nah, ini yang perlu kita lakukan bicara antar sektoral, Pak. Nah, ini nanti sampai ke tempat Pak Peter tadi bahwa sebenarnya debat antara industri konstruksi dan jasa konstruksi itu karena antar sektoral kita egonya tinggi-tinggi, Pak. Sehingga agak butuh waktu lah, Pak. Iya. Oke. Nah, tadi Pak Edi semoga dan Pak Dharma yang hampir sama pertanyaannya. Kalau Pak Peter, bagaimana rantai pasok biasa dan rantai pasok yang bersifat green? Kalau kita bicara rantai pasok, sebenarnya paling mudah pada saat kita menggambarkan, kalau kita punya proyek di lapangan, Bapak, itu kan seringkali ada surat dukungan. Kita misalnya bangun gedung, kebetulan kita pakai fondasi tiang pancang. Kadang-kadang pada saat lelang kan kita butuh surat dukungan dari subkon tiang pancang, gitu, supaya nanti kita bisa meyakinkan ke owner bahwa kita didukung oleh itu. Itu adalah bentuk-bentuk bagaimana rantai pasok biasa. Dalam arti itulah yang sudah teraplikasikan di dunia konstruksi. Tetapi sekali lagi kita belum bicara lebih detail lagi dalam arti apakah surat dukungan itu perlu atau perlu kita nilai surat dukungan itu. Jadi mungkin ada skornya surat dukungan. Dalam arti kalau memang mereka betul-betul sangat akrab dan sudah cincai, itu kan kontraktor ngomong berapapun, supplier akan segera mengirim barang. Itu ada ukurannya sebenarnya Pak Dharma. Kami juga punya penelitian tentang performance kinerja supply chain. Seringkali kan kita kalau proyek di lapangan itu kita sudah ngomong ya, nanti suppliernya nggak datang kan Pak. Atau suppliernya ternyata dispute atau break on the contract. Seringkali seperti itu. Kami kebetulan pernah punya, mohon maaf nih, jadi kasus pernah kami punya di Undip, Pak. Mohon maaf nyebut merek. Jadi waktu itu kita membangun salah satu gedung, kebetulan kontraktornya dari, mohon maaf, menyebut merek kota ini Surabaya gitu. Mungkin tidak paham dengan kondisi lokal supplier. Sehingga pada saat Gunung Merapi itu meletus dan pasir itu jadi hambatan posisinya, si kontraktornya jadi agak gagap gitu, karena mungkin kontraktor yang dari luar itu. Sementara ada beberapa supplier yang sifatnya sangat lokal supplier gitu kan. Nah, itu hanya membuat gedung ini jadi terlambat waktu itu proyeknya. Nah, itu adalah salah satu membuktikan bagaimana peran supplier itu sebenarnya sangat dominan di dalam proyek konstruksi. Makanya gini, Prof, kan selama ini green model green construction itu dia dibilang hampir jarang 50% lah berhasil, Prof. Dari penelitian. Nah, maksud saya apakah ini kan bahwa dia lebih mahal pasti, Prof, ya kan? Nah, apakah tidak ada model yang bisa membuat dia menjadi adaptif terhadap
perubahan ini gitu maksud saya, apakah perlu regulasi atau perlu dukungan yang kuat sehingga orang memakai model ini maksudnya green. Oh gitu. Jadi Pak Peter, pertanyaan sangat bagus Pak Peter. Saya mencoba memberikan contoh di negara tetangga Singapura, Pak. Singapura itu, mohon maaf, kalau bicara masalah green, mereka sangat advance, Pak. Green construction itu mereka betul-betul sudah mulai bisa kelihatan hasilnya. Karena apa, Pak? Karena memang didorong oleh lingkungannya, Pak. Singapura itu kan terbatas wilayahnya, Pak. Terbatas resources-nya, terbatas wilayahnya. Jadi kalau mereka tidak efisien, kalau mereka tidak green, mereka tidak akan bisa hidup. Itu satu yang membuat Singapura kenapa bisa lebih sukses dalam mengadop hal-hal seperti ini. Juga dorongan dari investornya, Pak. Hampir semua investor Singapura itu, kalau mereka bicara, mereka mau bangun gedung, atau mereka membangun sarana prasarana di Singapura, pasti mereka akan concern masalah green itu. Karena apa? Karena sudah berbau internasional market, Pak. Jadi bagi mereka, saham mereka, perusahaan besar itu, akan jadi bahaya kalau sampai mereka tiba-tiba kena klaim bahwa mereka masuk ke black market, atau mereka masuk ke tidak yang environmental. Nah, itu menjadi salah satu penyebab. Pak Peter betul bahwa di Indonesia hampir semua green construction 50% gagal. Itu betul, Pak. Karena memang satu lebih mahal, dua cari supplier yang bisa betul-betul ngomong green itu juga tidak mudah. Cari ahli expert yang betul-betul green itu juga tidak mudah. Cari kontraktor yang declare bahwa mereka betul-betul kontraktor yang green itu juga tidak mudah. Dan pasti ada cost overrun dan pasti ada delay. Hampir semua paper juga mengatakan demikian, Pak. Itu betul, Pak. Apalagi di Indonesia, Pak Peter. Model assessment-nya ada itu, Pak, untuk menilai green construction yang tidak berhasil atau berhasil. Ada, Pak, banyak, Pak. Beberapa fenomena di paper sudah disebut, Pak. Jadi nanti akan kita bisa petakan bahwa mana-mana yang gagal terhadap pelaksanaan green itu mana ada, Pak. Dan betul sekali, Pak Peter betul bahwa 50% dalam konteks di Indonesia itu gagal itu betul. Karena memang menjadi lebih sulit, Pak. Green itu menjadi lebih sulit karena butuh effort tambahan, Pak. Dan butuh biaya tambahan. Dan tidak semua tadi, mohon izin, tidak semua owner itu memang pengen value itu yang diambil. Kalau di tempat kita kan mohon maaf nih, owner kan pengennya ya murah, ya bagus, ya cepet, ya selamat gitu kan, Pak. Jadi nah itu yang kadang-kadang value itu tidak bisa secara bersama-sama kita wujudkan di proyek, Pak. Jadi memang ada beberapa paper mengatakan bahwa sebenarnya seorang owner atau seorang customer itu kan meng-create value, Pak. Nah, ini value inilah yang sebenarnya belum begitu masuk di tempat kita karena memang Indonesia masih sangat luas, masih sangat bebas itu, Bapak nggak usah green pun ya nanti itu gas rumah kaca ya hilang sendirilah karena luas wilayah kita sangat besar dibanding Singapura. Singapura itu kena asap dari Sumatera aja sudah pelepek, Pak. Kita asap di Sumatera, Jawa aja nggak kena, Pak, posisinya. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa ternyata kondisi eksternal itu bisa mempercepat sesuatu proses pengalihan teknologi dan fenomena. Tapi saya sangat setuju dengan Pak Peter bahwa 50% gagal itu betul, Pak, di Indonesia. Demikian, Pak Peter. Baik, terima kasih. Ini ngasih komentar sedikit tadi, Prof. Agung ngasih presentasi bahwa ada kontraktor, green contractor. Nah, itu sebetulnya itu juga sudah malu. Sebentar tayang, setelah itu tidak jadi. Yeah. Yang tadi disebut itu, nah itu sebetulnya yang sebentar, akhirnya tidak jadi. Iya. Termasuk Pak Peter tadi yang itu gagal juga. Iya, betul, Pak. Karena memang di sini yang kita harus lakukan adalah creating value. Sama lah pada saat Toyota ataupun Honda, itu yang di-create adalah value. Sama lah Bapak, kenapa Bapak beli BMW, kenapa Bapak beli Mercedes, karena Bapak beli value. Bapak beli value. Nah, value itulah yang menjadi salah satu tren yang akhirnya kita mengamini suatu produk itu bagus. Nah, di tempat kami di Indonesia, kita masih sangat, mohon maaf, Pak, gantung dari naik turun bisnis kita kan, Pak, posisinya gitu ya. Dalam arti memang pada titik tertentu ya kita green. Tiba-tiba kita ada yang pengennya tidak green dan itu ada untung ya kita ambil aja, Pak. Nah, itu masih sangat mohon maaf. Jadi sangat oportunis maksudnya seperti itu. Ya, tapi itu loh proses, Bapak. Jadi kita tidak bisa jam itu nggak bisa ya, Pak. Dan sedikit-sedikit akan kita bisa ke arah sana karena
beberapa customer seperti kami pernah dapat cerita PUPR sudah mau inisiasi bahwa gedung PUPR-nya itu adalah green building. Itu sesuatu yang sangat bagus. Artinya juga concern bahwa kontraktornya pada saat mengunduh adalah green kontraktor. Gitu. Kedutaan besar, kalau nggak salah kedutaan besar Swiss, itu juga mereka mengatakan bahwa yang di Jakarta itu sudah bersifat sudah green building juga. Dan pada saat membangunnya, mereka juga kontraktornya diharapkan green kontraktor. Nah, tapi kan pasar itu masih sangat sedikit, Pak. Jadi ibaratnya masih diceruk pasar dibanding dengan pasar market yang sangat besar ini. Tetapi kami sebagai salah satu guru gitu ya, wajibnya kan memberikan suatu bentuk pembelajaran buat adik-adik mahasiswa bahwa ternyata di luar itu sudah ada fenomena green loh seperti ini. Nah, semoga kalau adik-adik itu nanti lulus dan kebetulan nanti mereka tiba-tiba diterima di konsultan di Singapura atau tiba-tiba kerja di Dubai gitu ya, mereka tidak terlalu on amat lah Pak masalah-masalah ini. Jadi isu-isu itu mereka sudah paham lah. Hanya itu saja Pak, sebenarnya maksud kami seperti itu. Ya, baik Prof. Kita lanjut lagi, ada sesi yang kedua, pertanyaan yang kedua, silahkan. Silahkan. Izin Pak. Pak Pintor, Pak Pito. Ya, oh Pak Indro. Ya. Pak Indro. Pak Indro. Apa kabar Pak Dharma, Pak Pito? Pak Indro. Iya Pak, saya itu kan anggota IAMPI, maka saya ikut sekarang. Oh iya iya. Iyalah Pak, harus Pak. Oke. Pak Trigunasa tuh. Iya. Pak Bambang, kasih komen Pak Bambang Trigunasa. Oh, Pak Bambang. Oke, Prof Bambang. Oke. Siapa lagi? Saya dulu ya Pak. Saya dulu Pak. Oh, silakan. Sebentar. Iya Pak. Ini saya tuh kan sekarang di ini sebagai anggota IAMPI dan juga di PUPR nih Prof. PUPR khususnya saya juga menempati gedung yang Bapak bilang, gedung Green Building ya, yang di gedung utama itu. Iya, iya. Dan kebetulan saya juga sejak Juni itu diminta untuk mengelola gedung ini gitu Pak. Nah, wah pas nih. Iya Pak, itu kok saya kok pas sekali nih saya pas ikut ini seminarnya gitu kan. Saya diminta mengelola gedung ini sejak Juni 22 Pak. Sekarang saya sudah tidak di Pasar Jumat lagi, yang dulu mengelola asosiasinya ya Pak ya. Kalau sekarang lebih ke prakteknya langsung nih sekarang. Nah itu saya ini kan begitu masuk semua saya teliti, semua itu ya yang paling urgent bagi saya di sini adalah terkait dengan mechanical dan electricalnya ya Pak ya, terkait dengan lift, kemudian trafo, generator, sehingga gedung ini benar-benar aman, karena saya takutnya gedung ini tuh yaitu terjadi kebakaran, terus kemudian terjadi liftnya tidak berjalan atau kabel putus, itu yang saya benar-benar khawatirkan. Terus kemudian dalam perkembangannya saya sampai saat ini pun dulu mengetahui bahwa gedung ini adalah memang green building yang dapat platinum dari GBGI ya Pak ya. Nah, di dalam perjalanannya itu selaku pengelola sampai saat ini saya tidak pernah menemukan begitu ya kira-kira apa sih yang harus saya kelola ketika gedung ini untuk mempertahankan menjadi green-nya, karena buku-buku yang petunjuk yang ada dari dulu sampai sekarang pun serah terimanya juga saya cari tidak ada, tidak ketemu gitu ya. Memang ada beberapa hasil-hasil presentasi yang dilakukan oleh siapa itu waktu itu ya, GBGI atau siapa, atau mungkin pengelola gedung ini waktu itu PP ya yang membangun gitu ya, saya tidak paham betul gitu. Nah untuk itu saya kesulitan untuk melakukan semacam inilah untuk mempertahankan fungsi bahwa gedung ini green building, karena memang sepemahaman kami begitu kami mengelola masing-masing unit gedung ini di lantai 1 sampai ke atas itu kan dulu tidak boleh ini, tidak boleh itu, terus kemudian cahaya matahari juga tidak boleh diberi kray dan lain sebagainya, tetapi permintaan para penghuni gedung ini susah sekali Pak untuk dikendalikan gitu ya. Mereka akhirnya pasang sendiri kerainya, menaruh-naruh buku di ini. Nah itu sehingga mungkin akan menjadi green building ini tidak bisa dipenuhi lagi secara platinum misalnya seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya ketika di dalam kondisi COVID pandemi ini Pak, banyak sekali permintaan-permintaan dari penghuninya ini untuk membuat jendela-jendela baru. Nah, kami kan kesulitan, Pak. Apakah memang demikian gitu ya? Kaitannya dengan gedung-gedung yang sudah didesain sedemikian rupa, kalau merubah fasade gedung kan kesulitan juga bagi saya untuk melakukan perubahan yang dari jendela tertutup menjadi kemudian terbuka. Nah, itu kan
Nah, ini mungkin saran-saran dari Prof seperti apa. Nah, kaitannya dengan yang ditunjukkan oleh Prof tadi, model green building ya, itu permodelan itu apakah dilakukan pada saat akan membangun begitu ya. Tetapi kalau tadi melihat itu memang dari awal sampai operasi maintenance ya, sehingga mungkin kalau mungkin bisa diterapkan adalah di green operation and maintenance ya Prof ya, untuk di gedung PU ini. Nah, seperti itu sebetulnya siapa yang akan melakukan perhitungan? Apakah kami sendiri sebagai pengelola atau sebetulnya seperti apa sanksi dan lain sebagainya ketika gedung PU ini tidak bisa mempertahankan green building-nya, gitu kan? Nah, di dalam ini khususnya gedung utama yang memang konsepnya green building. Dan kami juga saat ini benar-benar mengembangkan yang istilahnya benar-benar green ya. Green itu yang dalam arti hijau itu taman dan sebagainya itu benar-benar kita ini juga green, tapi bukan green mungkin yang dimaksud oleh Prof tadi begitu ya. Nah, untuk itu mungkin poin saya adalah sebetulnya bagaimana ini kami mengelola green ini, terus kemudian bagaimana kami bisa melakukan pengelolaan itu sendiri, sehingga kami memiliki indikator-indikator yang jelas yang saya pegang, ada dashboardnya. Karena saya selaku manajer gedung ini sebetulnya gitu, Prof, untuk saat ini. Nah, ini kan pekerjaan berat bagi saya gitu, Pak, sebetulnya. Mungkin itu, Pak, masukan dari saya. Baik, Pak Indro. Pak Pito, pertanyaannya berat nih Pak Pito, kayak ujian Iya. Iya. Nanti langsung diarahkan ke Pak Rana aja. Pak Pito, ada pertanyaan dari Pak Jatmiko sama Pak Hendra Theodarmo, Pak. Pak Jatmiko tadi. Oh, ini Pak Bambang dulu. Pak Bambang, ayo. Pak Oh, Prof Bambang dulu. Ya. Terima kasih Pak Dharma. Ya, ya. Bisa didengar ya? Ya, dengar Pak. Tadi senior nih, boleh tanya senior. Apa kabar, Gung? Halo, Pak senior. Ngundang ewek. Saya nggak tanya, mungkin menyambung dari Pak Hendro tadi gitu ya. Mungkin ada baiknya juga, karena penelitiannya udah menurut saya bagus gitu ya, melihat keseluruhan. Tapi mungkin yang perlu juga dilakukan kajian itu mengenai justru di facility management kali ya, urusan yang seperti dialami oleh Pak Hendro di bidang setelah operasional gitu. Itu juga yang saya khawatir kenapa green building di Indonesia itu bisa jalan apa enggak, karena culture kita dalam mengelola gedung, menggunakan gedung itu apakah bisa disiplin. Mungkin kalau kajian itu ada yang melakukan, jadi bisa memahami bagaimana operasional dan manajemen pemeliharaan bangunan itu. Makanya artinya permodelan atau mungkin guideline atau pedoman untuk yang komprehensif seperti yang dilakukan di teman-teman di Undip itu bisa berjalan baik gitu. Karena memang semuanya awal dari planning nih, di awal gitu kan. Tapi nanti yang jangka panjang yang di saat life cycle costing-nya tadi harusnya manfaatnya didapatkan, malah tidak didapat karena memang culture-nya seperti yang disebutkan Pak Hendro tadi gitu. Orang mau-maunya aja naro apa di ini gitu ya. Mereka tidak menyadari. Nah, itu mungkin bukannya kajian, tapi ada juga kajian seperti itu karena di segala macam fasilitas kan paling banyak biaya itu justru pada saat operational sama maintenance. Mungkin itu masukan aja. Jadi mungkin ada kajian yang bisa dilakukan, penelitian mengenai facility management gitu ya. Facility ya. Siap. Siap, Guru. Pak Jatmiko tadi. Lanjut. Pak Jatmiko, monggo Pak Jatmiko. Pak Jatmiko. Masih di-mute Pak Jatmiko. Oh, jangan di-mute Pak. Halo Pak Jat, belum dengar loh. Pak Jatmiko dari Semarang nih. Itu atau ada di chat ya? Bisa dibaca di chat kali ya? Pak Jatmiko di mute itu masih ketekan mute-nya. Atau ini dari Pak Hendra. Pak Hendra. Hendra Theodarmo juga. Ya. Atau Pak Hendra bisa langsung? Pak Hendra. Hendra Theodarmo ya. Hendra Theodarmo.
Pak Indra? Atau Pak Pito izin jawab dulu aja Pak Pito mungkin. Oh boleh. Boleh. Wah, mumpung belum lupa ya. Ya, ini pertanyaannya makin berat Pak Pito. Makin sore jadi makin lapar nih Pak Pito. Ya, terima kasih Pak Hendro selaku alhamdulillah malah saya bisa bertemu sama Pak Hendro yang juga sebagai pengelola gedung di PUPR itu. Justru malah ini sangat relevan dengan pertanyaannya Prof. Bambang tadi. Pak Bambang, halo, salam Pak Bambang. Ya, ini guru saya ini, gawat ya. Nanti kalau keliru ya dibetulkan ya Pak Bambang. Jadi memang betul Pak. Pada taraf selanjutnya adalah bagaimana yang green building yang sudah dianugerahi platinum ini untuk menjaga konsistensi dari performance atau nilai ini. Jadi jangan sampai malah satu turun terus sebenarnya ngapain sih kita jaga-jaga gini itu kan? Seperti itu juga ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini mohon izin kami juga punya satu mahasiswa S3 kami, mungkin nanti malah Bapak bisa jadi pengujinya, Pak. Lagi meneliti ini, Pak. Jadi bagaimana konsep dari gedung yang sudah dianugerahi platinum dalam arti green building itu menjaga posisinya seperti ini. Itu kami juga lagi melakukan riset ini, Pak. Mohon izin. Jadi kami pun juga masih pada tahap ini untuk bisa melakukan kajian karena ternyata tidak cuma masalah teknis, Pak. Ternyata itu juga muncul tadi betul kata Pak Bambang Trigunasa bahwa itu adalah masalah culture gitu ya. Kedua juga masalah posisi orang Indonesia itu pengennya kan enaknya aja itu. Kalau bisa naik angkot ya dari depan rumah, turun dari angkot ya di depan rumah lagi gitu maksudnya. Tidak mau ke halte gitu kan. Nah, ini terbawa lagi di posisi. Jadi mohon izin Pak Hendro, jadi bagi kami bahwa itu menjadi masuk di Green Operation and Maintenance. Jadi makanya di Green Operation and Maintenance itu kami masih tetap melakukan dari konsep tadi dimensinya adalah green building. Artinya kami masih melakukan endorse terhadap indikator-indikator di green building. Sama tadi ada Green Management and Policy. Nah, Green Management Policy ini kami kan masih menggunakan beberapa indikator tadi. Nah, justru nantinya kami kan pengen supaya indikator ini bisa menjadi SOP buat Bapak gitu kan, untuk nanti bisa melaksanakan ini di lapangannya bagaimana gitu kan. Nah, tadi balik lagi syukur-syukur pada saat nanti Bapak melakukan menjaga platinum dari Green Building Council Indonesia yang sudah dianugerahkan ke Bapak dan Bapak berhasil menjaga ini. Semoga PBB-nya turun gitu kan Pak. Ya. Harusnya ada inisiasi seperti ini. Jadi pajak bumi dan bangunannya itu mungkin bisa diturunkan karena memang kita memang concern terhadap lingkungan. Balik lagi kita memakai analogi mobil tadi lah. Pada saat mobil itu memakai teknologi green harusnya juga pajaknya juga tidak boleh sama dengan tiba-tiba mobil yang cuma katrok gitu aja. Mohon maaf gitu ya. Nah, ini masih cita-cita loh Pak Jatman. Berarti masih harus kita bangun bersama. Jadi mohon maaf Pak Indro, mungkin jawaban saya tidak langsung bisa memuaskan Bapak, tapi masih menunggu episode riset berikutnya Pak. Jadi nanti Bapak malah bisa jadi pelaku atau the doer yang bisa menyumbangkan idenya, nanti jadi amal jariah Pak, masuk jadi indikator di situ Pak. Ya, nanti bisa jadi Pak Hendro indikator. Ya. Nyambung nih Pak. Memang kita butuh karena di Indonesia belum banyak Pak, belum banyak untuk bisa kita jadikan sebagai hal untuk kita belajar bersama seperti ini. Jadi bagi kami sudah kami masukkan dalam satu slot Green Operation and Maintenance tadi. Kami di situ ada dua dimensi yaitu Green Building sama Green Management Policy. Nah itu menjadi salah satu hal yang nanti kita sama-sama untuk bisa mengkristalisasi indikator itu supaya lebih operasional. Jadi mungkin kami butuh Bapak nanti menjadi narasumber kami untuk kebetulan sudah ada risetnya Pak, ini masih dilakukan oleh salah satu mahasiswa S3 kami. Wah, ini Pak Pito, ini manfaat langsung dari webinar nih Pak Pito. Iya. Ya. Pak Bambang Trigunasa, matur nuwun sekali. Jadi kami memang nanti akan mengawinkan dengan life cycle cost. Jadi life cycle cost itu jangan sampai nanti malah justru betul sekali kata Pak Bambang bahwa di fase Green Operation Maintenance itu memang dari semua teori, dari semua textbook yang kita buka itu kontribusi cost-nya sangat besar di situ. Karena memang usia bangunan kan 25 tahun, 30 tahun ke depan. Jadi kalau kita kalikan harga satuan, kalikan tahunnya saja, itu jadi sangat tinggi.
Sehingga pada saat kita bicara life cycle cost, harusnya yang green itu tadi harusnya betul-betul mendatangkan manfaat. Jangan sampai nanti karena masalah kultur, masalah kami tidak punya kemampuan untuk menjaga green-nya tadi, seperti yang dikatakan Pak Hendro tadi, akhirnya kita malah sudah biayanya mahal pada saat konsumsi, di operasi maintenance jadi mahal lagi gitu. Jadi malah tidak ada manfaatnya. Nah, ini yang perlu kita jaga bersama-sama. Jangan sampai nanti kita malah terperosok lagi. Ternyata malah life cycle cost-nya ya malah lebih mahal. Kenapa? Karena tabiat para pelaku atau penghuni gedungnya memang sangat tidak behave gitu ya misalnya. Ya, itu menjadi salah satu hal yang harus kita jaga. Sama kami di kampus juga seringkali para pengelola departemen itu pengennya masang AC di sana, masang AC di sini tidak lapor gitu ya, sehingga nanti kubikelnya juga tidak kita atur, sehingga kalau nanti terjadi hubungan pendek atau tiba-tiba harus ada sesuatu akhirnya tidak sinkron. Nah, itu ada salah satu juga bagaimana di antara kita memang koordinasi antar sektoral itu yang masih lemah. Jadi tapi kalau memang ini sudah jadi value dari owner, harusnya Pak Menteri PU satu saat harusnya ke Pak Hendro, gimana Pak Hendro, ini green building-nya dulu platinum, sekarang gimana? Harusnya sok tanya gitu harusnya Pak Menteri. Nah kalau Pak Menteri nggak pernah tanya gitu, berarti value-nya udah hilang itu Pak. Karena memang di sini value jadi penting Pak. Jadi value itu adalah sesuatu yang, ya itu kan cita-cita ya Pak. Itu kan sesuatu idealisme kita bahwa kita memang mau meng-create gedung ini jadi betul-betul green building. Harusnya Pak Menteri sering tanya ke Pak Hendro, Pak Hendro, apakah betul sih biaya perawatan gedung ini lebih murah daripada gedung biasa? Harusnya gitu. Nah itu baru jos itu Pak. Jadi sementara kami masih proses Bapak, Ibu semua, dan kami malah nanti Pak Hendro setelah Pak Bambang Tribunasa bisa jadi narasumber kami ini riset masih berlangsung dan sudah mulai analisa data sehingga nanti kita bisa lebih firm bagaimana masalah kultur, masalah budaya terhadap life cycle cost yang nantinya berpengaruh terhadap para gedung yang sudah declare bahwa itu menjadi green building. Demikian. Karena itu pengaruhnya tidak cuma teknis, Pak. Ada masalah aspek manajemen, aspek kultur, aspek pengguna, aspek behave, itu masuk semua di situ, Pak. Dan itu menjadi salah satu PR kita. Dan itu menjadi lebih dahsyat kalau itu terjadi di Indonesia, Pak. Kenapa tidak terjadi di Singapura, Pak ya? Karena begitu orang kita di Singapura itu jadi lebih disiplin, Pak. Tapi begitu masuk Indonesia makan nasi pecel sama nasi gudeg ya jadi kayak gitu lagi, Pak. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kondisi lingkungan juga sangat mempengaruhi, Pak. Demikian Pak Dharma, demikian Pak Pito. Baik ini pengalaman yang kami dapat waktu itu kami membangun gedung Raden Patah, gedung PU di Raden Patah, itu perumahan waktu itu namanya PU perumahan dulu. Di situ memang sudah didesain green, tapi dulu belum familiar green. Nah itu jendela lama-lama jendelanya ditutup kertas sama tadi Pak Prof Bambang bilang culture tadi itu. Ini bukan membeli Venetian blind tapi ditutup kertas. Semua jendela tutup kertas. Jadi dilihat aja sampai sekarang masih ada itu. Kemudian yang di gedung PU Pak Hendro coba dilihat di kloset. Ada beberapa kloset yang pencetannya 2. Itu kan eco, artinya membilas itu pencetannya 1. Nah, ini dua-duanya dipencet. Nah, itu culture tadi itu. Dua-duanya dipencet, harusnya kan dipencet 1, satunya nyimpan itu. Ini contoh bahwa kultur kita belum ke arah situ. Baik, ada lagi Pak pertanyaan? Itu Pak Jatmiko ada tuh Pak Jatmiko. Ya Pak Jatmiko sudah. Dari Timika Pak. Oh ya, Timika silahkan. Kristal Sakil nanti. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak. Salam kenal semua dari Timika Papua ini Pak. Timika. Ya, kalau bicara green building untuk di Papua kayaknya hutannya masih luas Pak. Konteksnya mungkin belum bisa terima, tetapi saya kemarin ada beberapa ketemu klien di pemerintah, saya tawarkan kalau bisa kantor tinggal lantainya green building gitu. Cuma saya bingung gitu, apakah mereka nanti pada saat operasional bisa menerima nggak dengan hal-hal yang begitu
di luar dari mereka punya kebiasaan penggunaan AC, kemudian lighting juga. Saya tawarkan juga kita coba nanti buat alat kontrolnya gitu sehingga bisa tahu manfaat. Cuma yang saat ini yang saya masih punya asumsi yang belum saya dapat itu, Prof, mungkin saya bisa dibantu perbandingan antara kalau green building untuk operasional sama non green building itu kira-kira ada perbedaan selisih harga atau selisih presentasinya berapa, Pak? Sehingga kami di perencanaan awal ini yang tadi dibilang ditawarkan value nilai ini, sehingga klien itu dia bisa rasa aman, Pak. Kemudian tadi masalah kultur juga memang kalau itu saya terapkan juga di Papua, di Timika sini juga mungkin udaranya masih segar, Pak, nggak ada macet juga, kemudian polusinya nggak ada gitu kan. Dan kami pengen idealis sekali untuk terapan, tapi juga satu sisi kultur itu juga masyarakatnya mungkin nanti lihat bangunannya terlalu bagus atau ini lebih lihat kayak jenis materialnya, Pak. Nanti materialnya itu kita harus pesan lagi dari luar misalnya untuk pabrikasinya. Kalau ada yang rusak gitu kan harus pakai kapal lagi. Itu memang saya agak sedikit punya keraguan apakah green building itu bisa nggak kita terapkan di daerah-daerah yang di Papua sini, Pak. Kemudian ya untuk kedua, masalah sistem dinamik berpikir, memang saya setuju sekali, Prof, kalau itu memang ada suatu kajian sehingga kita bisa mengasumsi proyeksi kira-kira kebijakan-kebijakan itu kira-kira untuk daerah itu seperti apa yang akan yang akan terjadi. Karena saya juga bagian dari baru tahap awal belajar juga di ASDI, Sistem Dinamik Indonesia. Mungkin begitu, Prof. Terima kasih. Ya. Baik, Pak. Itu ada dari Pak Sausan, Pak. Sausan. Ini di chat, Pak. Bisa dibaca aja nih di chat. Sausan Imo Hamduna apa sih? Ismu. Sausan Ismu. Dibacain aja, Pak. Ya. Output yang dihasilkan dari GSCM mengapa hanya melibatkan aspek efisiensi dan tidak efektivitas juga. Lalu apakah ada yang membedakan output efisiensi SCM biasa dengan SCM berbasis hijau? Serta apakah peran GSCM ini dapat meminimalisir risiko dengan industri konstruksi secara nasional atau global? Gitu. Ya, Ji, terima kasih Pak Pito. Pak Sausan Ismu Hamdun. Terima kasih Pak Pito selaku moderator. Ya. Saya jawab dulu, Ji. Iya, monggo. Dari Pak Kristo Sakil dari Papua. Terima kasih Pak, jauh-jauh dari Papua. Pak Jatmiko dari yang dari Papua, Pak Jatmiko ya, bukan? Pak Kristo. Bukan, Pak Kristo. Ya, oh sorry. Kristo Sakil. Pak Kristo Sakil. Ini adalah salah satu bukti juga beberapa paper kami yang mengatakan kenapa di Singapura itu bagaimana mereka konsep green building ini lebih cepat ter-exercise gitu ya. Atau cepat terimplementasikan di lapangan karena memang salah satu pendorongnya adalah para customer yang berasal dari luar. Dan ini ternyata memang terbukti dari paper tersebut bahwa ternyata di Papua pun gitu ya. Yang notabene tadi betul bahwa hutan masih sangat luas, hijau masih bisa kita lihat di mana-mana. Ternyata begitu itu orang Amerika, mereka ngomongnya saya pengennya green building di sini. Nah itu adalah salah satu bukti bahwa ternyata memang betul sebagai driver, penelitian kami juga mengatakan bahwa salah satu drivernya adalah customer internasional dalam arti seperti ini. Itu menjadi salah satu yang mengencourage bagaimana construction industry di Singapura itu bisa exercise tentang green ini bisa lebih cepat bagi mereka dibanding kita posisinya. Nah itu juga sangat natural sekali bagaimana tadi Pak Krista mengatakan bahwa kami di Papua hutan masih banyak, hijau masih bisa kita lihat, ngapain green gitu ya. Nanti malah lebih susah gitu karena memang materialnya harus ambil dari luar gitu. Nah ini terbukti lagi bahwa hampir semua paper mengatakan bahwa kalau kita nanti melakukan green building itu pasti biaya akan lebih mahal di fase konstruksinya. Terus ada kemungkinan juga ada delay pada saat kita melakukan construction di lapangan karena memang lack of knowledge sama lack of expert terhadap yang berkaitan dengan green building ini. Apalagi kalau kita mau izin di Papua itu juga
bisa jadi lack of material sama lack of supply chain-nya tadi, Bapak. Jadi memang sangat susah kita bisa melakukan transportasi di daerah-daerah di Papua yang sangat remote seperti itu, karena memang mohon izin negara kita juga belum membangun infrastruktur dengan cukup signifikan dan bagus di daerah Papua. Jadi kalau menurut saya memang Pak Kristo harus lebih cermat, harus lebih hati-hati, karena pada saat kita bicara green building itu kan kalau kita memang betul-betul bisa mau meraih kayak tadi di gedung PUPR Platinum kan berarti ada indikator yang harus dipakai itu nih dari green building untuk bisa dianugerahi jadi building yang platinum. Tetapi mohon izin kalau di daerah Papua sebenarnya posisi pasti akan lebih sulit karena biaya akan jadi lebih mahal, Bapak, di fase konstruksinya, dan juga akan bisa berakibat terhadap delay terhadap pekerjaan itu. Kalau memang tidak betul-betul mendapatkan kontraktor yang betul-betul sudah sangat familiar dengan bagaimana green construction ini dilaksanakan untuk menjadi green building, maksudnya seperti itu. Nah, alat kontrolnya bagaimana? Balik lagi untuk masalah green building, kami masih memakai beberapa alat kontrol yang ada di GBGI, jadi Green Building Council Indonesia yang oleh Pak Rana tadi, itu masih kita pakai juga dan kita akomodasi. Terus berapa persentasenya? Kami secara overall belum pernah melakukan penelitian secara gedung secara keseluruhan, tetapi kami kemarin punya beberapa mahasiswa kami hanya ngecek di daerah Jogja, Bapak, mohon izin ada beberapa gedung hotel, kita cocokkan mereka-mereka yang sudah memakai, mohon maaf, hanya pada posisi AC dan posisi lighting, lampu, itu yang sudah ramah lingkungan. Jadi lampu pakai LED, AC juga memakai beberapa teknologi yang sudah sangat ramah lingkungan. Itu memang terjadi perbedaan operasional yang cukup signifikan, jadi bisa menghemat hampir sekitar 80%, jadi 80%, jadi menghemat 20% Bapak posisinya. Tapi itu masih sangat riset terbatas ya, dalam arti kami hanya melakukan di posisi hotel yang ada di Jogja, hanya 3 hotel posisinya. Terus 2, kami hanya terbatas di posisi lampu dan AC Bapak. Kami tidak menyentuh yang lain. Itu sekitar segitu posisinya, ada penghematan sekitar 20% dibanding yang biasa. Ini hotel karena memang hotel itu syarat dengan operation and maintenance. Kami waktu itu masuk seperti itu. Tetapi ini jangan digeneralisasi dulu, karena ini sifatnya masih studi kasus, Pak Kristo. Jadi kalau saran saya, Pak Kristo harus lebih hati-hati kalau memang customer-nya pengen itu jadi green building, Pak Kristo harus betul-betul melakukan kajian yang sangat dalam, supaya nanti pada saat fase konstruksi dan fase konstruksinya itu tidak repot, pada saat nanti mendatangkan material ataupun peralatan ataupun kontraktor yang memang betul-betul paham terhadap green construction. Itu mungkin saran kami seperti itu, Pak Kristo. Terus tadi yang pertanyaan dari Pak Pito yang membacakan dari Pak Fausan. Pak Fausan ya, tentang bagaimana green supply chain management dan biasa tadi. Kenapa hanya di posisi efektif dan efisien gitu ya? Hanya efisien, tidak dianu efektivitasnya. Pertanyaannya gitu, Pak. Iya, jadi mungkin ini bisa jadi masukan bagi kami. Jadi memang beberapa paper mengatakan bahwa salah satu problem di industri konstruksi adalah efisiensi gitu ya. Karena seringkali berkaitan dengan produktivitas gitu ya. Karena seringkali tadi terjadi waste, termasuk adanya waste yang non-solid waste, tadi dalam arti pekerja kadang-kadang tidak fokus bekerja, tetapi para tukang atau para laden di lapangan itu, kadang-kadang mereka main HP, atau mereka juga cuma jalan-jalan sana-sini tapi tidak bekerja, itu adalah posisi efisien. Gitu. Kalau efektif kan berarti tepat guna posisinya. Itu juga nanti akan kita lihat. Jadi kami malah terima kasih sekali masukannya, bisa tidak hanya lihat efisien tapi efektivitas. Oke, bagi kami terima kasih Pak, karena ini bisa menyempurnakan dari riset kami ini, jadi salah satu bentuk yang lebih sempurna karena ada beberapa kelemahan yang ada. Mantul Pak Pito. Baik, terima kasih Prof. Waktunya sudah tepat jam 4. Mungkin... Iya, kami juga udah lapar ya Pak Pito. Itu ujian S3. Pak Pito, itu Pak Jatmiko tuh udah siap-siap tuh, kasihan satu lagi. Pak Jatmiko masih di unmute? Iya. Pak Jatmiko? Oh, ya. Oh, di-unmute dulu Pak, mic-nya. Oh, nggak keluar ya? Dari tadi deh, Pak Jatmiko. Iya, nyuwun sewu Pak Jatmiko. Mic-nya nggak keluar nih. Suaranya nggak keluar. Yeah. Ya udah, monggo Pak Pito. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertemuan kita dengan Prof. Agung
mungkin kita bisa sebelum kita serahkan ke Ketua YAMPI, mohon kita berikan aplaus dulu ke Prof. Agung. Terima kasih Prof. Agung. Kita bisa ketemu di lain waktu dengan topik yang berbeda. Terima kasih Prof. Agung. Saya kembalikan ke Ketua YAMPI, Pak Dharma. Terima kasih Pak Pito, terima kasih Prof. Agung. Saya kira untuk menutup saya beri penghargaan kepada Pak Peter ya, Pak Peter Franz, silakan menutup ya. Jadi kami dari YAMPI mengucapkan terima kasih Pak Agung, dan kami akan melanjutkan sesi-sesi berikutnya supaya ya bangsa ini bisa bergerak dan bangkit lagi lah setelah COVID ini. Monggo Pak Peter silakan ditutup Pak. Oke, Pak Prof. Agung, Pak Dharma, Pak Pito, Pak Bambang, dan teman-teman senior-senior saya yang lain, terima kasih atas atensinya. Memang menurut saya yang perlu kita di Indonesia ini aspek kelembagaan. Kita bisa membangun, tapi seperti Pak Hendro itu bingung terus mengoperasikan karena kelembagaannya tidak ada. Tidak ada prosedurnya, tidak ada datanya, semuanya hilang begitu saja. Sehingga ini perlu suatu kajian, jangan sampai kita cukup membangun green building, tetapi tidak pernah memperhatikan aspek kelembagaannya. Ya. Jadi terima kasih Bapak-Bapak, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Mohon foto, di foto ya, untuk kenal ya, di foto sama. Ya, oke, cukup ya. Cukup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Izin live Pak. Monggo. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Dharma. Prof. Agung. Terima kasih. Terima kasih Pak Dharma. Terima kasih. Apa kabar Bu Yani? Semangat terus. Pak Garwono. Ya, Pak Garwono. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kemarin nggak